biasa antri di kerajaan untuk ngurus administrasi negara. Jadi beliau-beliau ya bisa sebagai rakyat, tapi juga sekaligus sebagai guru. Karena beliau-beliau ini orang-orang yang bisa menanggalkan egonya. Lalu kenapa kerajaan dulu itu begitu kuat? Ada contoh paling populer dalam mengelola negara, yaitu Umar bin Khattab. Itu Sayyidina Umar bin Khattab. Itu bajunya, jubahnya itu ada 12 jahitan, saking jeleknya. Jadi saking jeleknya itu 12 jahitan. Ada pernah seorang kiai yang cerita, ketika Baitul Maqdis itu ditaklukkan oleh pasukan Umar, itu beliau harus naik unta dari Madinah sampai Yerusalem. Karena kerajaan yang ditaklukkan itu membayangkan Umar itu seorang presiden, seorang khalifah, pasti wah. Itu ternyata pas sampai gerbang Yerusalem itu Umar itu yang nuntun unta. Karena ketika unta itu hanya satu, sama pengawalnya bilang, saya mau naik unta asal gantian. Ya 2 kilo Umar naik, 2 kilo ajudannya yang naik. Sampai Pak. Lepas mau pintu gerbang, itu pas giliran Umar yang nuntun. Kata ajudannya, kali ini jenengan yang naik saja. Enggak, saya enggak mau bohong. Jadi yang disambut ya ajudannya. Karena ajudannya pakaiannya lebih bagus, dan Umar pakai tadi, jubah yang berjahit 12. Jadi betapa orang-orang dulu itu ketika jabat, itu malah tasawuf. Karena tadi dipandu oleh agama. Setelah itu ada beberapa sahabat yang usul. Ada pesta gitu, karena ini hari kemenangan. Kata Sayyidina Umar, Inna Allaha ta'ala ayyara qauman faqala adhabtum thayyibatikum fi hayatikumud dunya wastamta'tum biha. Di antara kritik Allah kepada orang-orang yang enggak benar adalah jatah kenikmatan kamu sudah kamu habiskan di dunia. Maka di akhirat sudah tidak ada jatah. Maka kata Umar, astabqi thayyibati. Jatah-jatah kenikmatan saya biarkan utuh. Maka tidak saya nikmati sekarang. Nah makanya ini saya sekaligus minta sama BUMN, pokoknya gak usah ngundang saya, ribet. Selain ribet ya soalnya ngaji saja. Saya ini jadi kiai itu ya bingung. Ya sering dihormati orang, dicucuk, kadang disangoni. Kalau kadang ya mikir, nak jatah kontak terus piye. Makanya saya itu ya sering ngebes, ya biasa saja hidup saya. Karena saya tidak ingin jatah saya ini habis. Tapi kadang-kadang orang itu ingin berlebihan menghormati kiai. Saya berkali-kali bilang, ketika ada orang menghormati saya itu yang repot saya. Yang menghormati benar karena menghormati kiai. Tapi kiainya yang masalah kan. Kalau tidak bisa ngelola hatinya jadi tamak, jadi gitu. Makanya ini kan, ya sudah saya tetap sebagai kiai ngajarkan ikhlas. Makanya guyonan di kitab-kitab dulu, kalau ada orang cantik sowan kiai, itu kata kiainya, saya yang bingung. Kamu melihat saya ibadah, saya melihat kamu masalah. jadi, tapi kalau kiainya agak soleh ya enak, sama-sama seneng kan. Masalahnya kita ini soleh, paling enggak berusaha soleh. Ya jadi kalau Pak Aryo sowan sini itu dia benar, sudah sopan lah sama kiai, beliau pejabat sopan. Saya yang masalah kan. Misalnya saya ke Jakarta terus ingat Pak Aryo ingin difasilitasi, saya kan jadi repot. Makanya kemungkinannya kecil, kalau saya ke Jakarta tak hubungin itu kecil dan tidak perlu tersinggung. Saya selama ini ya sering ke Jakarta ya biasa. Saya hampir per 3 bulan, 4 bulan datang ke pondoknya Pak Kures. Ya jarang hubungi pejabat. Ya sudah kalau mau ngaji aja. Nah kenapa saya menekankan ikhlas? Karena ini kan acara khataman. Di antara pokok dari ajaran Quran adalah wa ma umiru illa liya'budu waha mukhlishina lahuddin. Jadi kalau sudah berani beragama ya kita harus ikhlas. Dan saya berkali-kali bilang ikhlas itu mudah. Harus dilatih. Saya berkali-kali memberi analogi itu gampang sekali. Lama sekali kita bilang kalau yang putih itu putih. Lama sekali kita bilang yang hitam itu hitam. Itu tidak ada yang gaji. Kenapa kita mengatakan tembok ini putih? Karena memang putih. Kenapa orang mengatakan peci itu hitam? Ya karena memang hitam. Itu tidak ada yang gaji. Dan semuanya ngomong seperti itu. Tapi pas Anda ngomong Allah itu Tuhan, minta masuk surga. Pas hubungan dengan Tuhan itu selalu tidak ikhlas. Padahal kita biasa ngomong hakikat ini ikhlas. Kita ngomong tembok ini putih ikhlas. Ngomong peci hitam itu. Pas ngomong kalau Allah itu Tuhan, minta surga. Padahal bedanya apa? Hanya sama-sama ngomong mengatakan sesuatu yang nyata. Sehingga saya berkali-kali bilang dan ini akan saya kampanyakan sampai saya mati. Di antara gejolokan Allah sama orang soleh. Jadi orang soleh itu nanti juga digojlok sama Allah. Kenapa kamu nyembah saya? Karena saya ingin masuk surga ya Allah. Yang satu ditanya, kenapa kamu nyembah saya? Karena saya takut neraka ya Allah. Berarti kalau saya tidak bikin surga, tidak bikin neraka, kamu tidak nyembah saya.
Ya udah gitu Gusti tempat nyembah jenengan. Tapi kadung keliwat alasannya itu. Makanya saya tuh tidak pernah bilang ke anak saya gini, kamu harus syukur karena bapak dapat pekerjaan. Tidak pernah saya. Kamu harus syukur bapak punya uang, tidak pernah. Nanti syukurnya nunggu bapak punya uang. Kalau nggak punya uang nggak bapak ribet. Maka ini yang bupati, yang pejabat tidak usah syukuran. Syukuran bapak naik pangkat, bapak direktur BUMN. Nanti kalau enggak sudah pensiun sudah syukurnya hilang. Nah, karena ini kan ngaji sama kiai, ya saya ajarkan khas kiai. Saya sampai sekarang ya tidak nikmati kebesaran nama saya atau apa. Karena tadi memang harus dilatih. Kalau kita bisa mengatakan putih itu ikhlas, tanpa tekanan, tanpa imbalan. Kenapa pas mengatakan Allah Tuhan harus minta surga? Padahal Allah itu tetap Tuhan meskipun tidak menciptakan surga dan nah dari pemahaman seperti ini, para mufassir itu tahu kualitas kalimat fattaquni ya ulil albab. Takutlah kepada saya. Jadi kualitas kata fattaqun naro sama fattaquni itu bagi orang-orang hakikat lebih takut kalimat fattaquni. Kata orang-orang tasawuf neraka itu nanti, itu pun kita tidak mesti masuk. Tapi kalau Allah sekarang pun sudah ada. Jadi kalau cara berpikir orang tasawuf gini, ini karena Pak Bima mesti gak pernah belajar tasawuf, karena belajarnya nyari uang. Gitu. Makanya ini tak ajari cari tasawuf. Tadi sudah tak gojlok. Harus ngapalkan Quran. Katanya. Kalau cara berpikir tasawuf itu gini, surga dan neraka itu muajalah, itu nanti. Kamu nyembah Allah ingin masuk surga. Takut menghindari maksiat atau takut sehingga tidak maksiat karena takut neraka. Dan surga itu simbol ridhonya. Neraka simbol bencinya, suhtunya Allah. Terus kata orang-orang tasawuf cara berpikir, Allah itu sudah ada sekarang. Mulai dulu sampai sekarang Allah sudah ada. Kalau Allah sudah ada, berarti Allah sekarang ya bisa berstatus ridho ke kamu, atau berstatus benci ke kamu. Kenapa takutnya nanti? Wong Allahnya sekarang kok takutnya? Ya sekarang juga. Kamu harus amal tuh nakdan. Nakdan tuh cash. Allahnya ada sekarang, ya ibadahnya harus ada sekarang. Makanya kata orang-orang tasawuf, andaikan Allah tidak bikin surga atau neraka, ya saya tetap nyembah karena surga itu simbol ridhonya. Bahwa surga itu nyata ada, ya nyata ada. Dengan segala fasilitasnya itu nyata ada. Tapi bahwa surga itu tetap kamu masuk surga karena cari ridhonya Allah. Kalau Allahnya sudah ada, berarti ridhonya sekarang sudah ada. Harus kamu cari sekarang, jangan nanti. Sehingga kadang-kadang orang yang ingin masuk surga itu ya kelasnya kelas amatir. Masyhur itu. Ada seorang wali masuk surga ketemu Allah ditanya. Karena wali ini biasa mensyafaati murid-muridnya. Ya Allah, kenapa murid-murid saya tidak kelihatan sowan jenengan? Murid-murid kamu ingin masuk surga karena ingin makan enak, punya bidadari cantik-cantik itu di sana. Tapi mereka lupa saya. Jadi akhirnya di surga tapi nggak ketemu Tuhan. Karena inginnya ya sudah trauma punya istri jelek, cerewet. Banyak loh orang yang masuk surga itu yang agak kacau. Enak sudah surga, nanti di sana nggak usah sholat, nggak usah puasa. Jadi sholat yang sekarang udah gak problem. Jadi banyak itu orang-orang Islam yang Islamnya mungkin imannya amatiran. Wah enak masuk surga, nggak ada subuh lagi, nggak ada puasa lagi, bebas. Oh, itu kan kurang ajar betul. Jadi ibadah itu dianggap problem. Bandingkan di cerita dunia wali itu ada wali bertanya gini, ya Allah apa di surga itu ada sholat? Ditanya sama Allah, kenapa kamu tanya gitu? Kalau tidak ada sholat mendingan saya tidak di surga. Dia tidak bisa membayangkan ada kenikmatan di atas sholat. Nah kalau jenengan kan nggak bisa membayangkan kalau di surga masih disuruh sholat. Sampai sekarang aja kita tahu berhentinya sholat itu kapan. Kalau sampean tanya gitu, kalau ingin berhenti sholat nggak wajib, majnun. Jadi orang gila langsung nggak wajib. Jadi artinya harus dilatih ilmu-ilmu tasawuf seperti ini supaya hidup itu nyaman. Hidup itu nyaman. Dulu Pak Imam ini ada Pak PJ Rembang. Itu dulu ada seorang raja. Didatangi ulama. Gimana cara saya tidak nikmati jadi seorang raja? Ulama itu nasihatinya gampang. Dia omongin gini Pak Arya. Pak Raja kalau kamu di Sahara, di padang Sahara, kemudian Anda kehausan. Kalau tidak minum satu gelas air Anda mati. Apakah? Terus kemudian yang punya air bilang gini, kamu tak kasih air, tapi syaratnya kerajaannya kasihkan saya. Kamu kasihkan apa milih mati? Wah ya milih dikasih air. Mendingan enggak jadi raja tapi hidup. Terus la tafrah bimulkin la yusawi ka'samain. Kamu jangan bangga dengan satu kekuasaan, dengan satu kerajaan yang nilainya sama dengan segelas air. Akhirnya dia jadi raja yang soleh karena ternyata apa?
La yusawi kak samain, tidak sama atau ya nilainya itu masih kita-kita yang rakyat yang tidak jabat. Misalnya masyarakat, itu ya harus berpikir gitu. Orang nggak jadi bupati tetap hidup, nggak jadi pegawai BUMN tetap hidup. Tapi kalau nggak minum air itu mati. Dan rata-rata rakyat itu bisa minum air. Artinya apa? Kita dan mereka itu sama-sama punya nikmat yang pokok, yaitu sadur rumpi, nikmat yang bisa mempertahankan kehidupan. Jadi nikmat selain itu tidak pokok. Sehingga orang itu bisa jadi wali. Jadi ini resep jadi wali. Jadi wali itu udah harus tirakat dalail terus gak pernah makan nasi itu enggak, itu keberatan. Jelas sebagai BUMN enggak mau itu, mesti enggak mau itu. Mesti enggak mau. Ya enggak mau ya enggak bakat. Jadi sudah pasti enggak mau. Karena ini saya tahu banyak tentang beliau. Pak Aryo itu bin selamat dulu, abahnya itu ditobatkan Gusmi, dimengertikan agama oleh Gusmi. Karena beliau ingin tetap mencintai kiai, korbannya saya karena Gusmi meninggal. Terus mahabbahnya diarahkan ke saya. Jadi saya berdoa supaya diarahkan ke banyak kiai lah, supaya saya tidak jadi objek sasaran. Nanti juga repot ini. Saya itu sering disewani orang dari Kalimantan, Sulawesi, saya ingin idolakan jenengan, saya ingin dekat dengan jangan. Ya sudah lah, pakai kiai lokal di sana aja. Jadi sampai tidak ganggu saya, terus kiai lokal di sana juga tidak mahjub oleh saya. Kata saya. Saya teruskan. Jadi dulu para raja itu dilatih oleh ulama, termasuk dilatih begitu. Kamu punya kamar 1000, kalau tidur per 5 menit ganti kamar. Karena eman sudah dibikin kok nggak dipakai. Nggak juga, punya kamar 1000 yang dipakai hanya 1. Ngapain punya 1000 yang dipakai hanya punya baju 1 lemari, yang dipakai hanya 1. Apa mentang-mentang bajunya 5 terus pakai rangkepan sampai 5. Punya mobil 5 yang dipakai ya. Jadi orang dulu itu dilatih sebegitu. Sehingga dulu itu tidak ada raja kecuali punya penasehat. Zaman belum Islam ada resi, kalau setelah Islam ada ulama. Sehingga mereka bisa menertawakan kerajaan. Maksudnya dianggap biasa. Ada seorang raja ditanya ulama, khas seorang raja itu apa? Merintah tidak bisa diperintah. Terus si ulama ini tiap pagi itu datang ke atas gunung, cari tempat paling tinggi terus mutola'ah kitab. Setelah mutola'ah kitab ya wasik ya. Kayak saya kalau belajar ya asik. Ngalang-ngalain jagungan sama pegawai BUMN kalau saya sudah belajar. Terus dia bilang, enaknya apa jadi raja? Saya di sini nggak ada yang memerintahkan saya. Berarti saya dengan raja sama. Dan kelebihan saya juga tidak ada yang ganggu. Kalau raja masih banyak yang ganggu. Artinya bisa mengolah. Kalau sekarang enggak. Banyak kiai yang melihat pejabat itu kayak gimana. Wong kok mulyane ngono. Buka pintu aja enggak pernah. Mulyane kayak gitu. Yang jenis ini dia rugi. Sudah iri. Enggak punya kenikmatan sendiri. Ulama dulu itu bisa mengelola kenikmatannya sendiri. Dengan cara seperti itu. Makanya masyhur Sayyidina Ali itu kalau malam. Itu diantara sebab beliau tambah dekat sama Allah. Itu diantara wiridannya itu bukan kayak wiridan kita itu enggak. Wiridannya begini. Ya Allah, kafani izzan antakuna li robban. Wa kafani fakhran an akuna laka abdan. Saya sebagai manusia ini sudah sempurna. Punya Tuhan engkau. Tuhan yang maha dahsyat, maha top. Kayak apa nyesalnya saya kalau punya Tuhan yang hanya sebuah batu. Hanya pahatan batu. Atau Tuhan yang mati, atau Tuhan yang kelaparan. Wa kafani fakhran an akuna laka abdan. Dan saya ini bangga karena jadi hambamu. Jadi orang dulu itu nyembah Allah itu tidak harus dengan kalimat subhanallahu akbar. Tapi punya kesimpulan yang menjadikan mereka ini nyaman dengan Allah. Abu Yazid Al-Bustami itu diangkat jadi wali setinggi-tingginya itu diantaranya kalau wiridan bilang gini, ya Allah kenapa engkau ngasih makan saya, ini aneh. Kenapa engkau ngasih minum saya itu aneh. Di mana-mana orang memberi itu ada kepentingannya. Misalnya majikan, bayari karyawan karena ada kepentingannya. Malah kalau di fikih itu agak absurd. Fikih itu hubungan suami istri itu agak kacau kalau dalam fikih. Lelaki itu tidak wajib nafkah istrinya kalau tidak ngasih. Jadi kayak agak-agak transaksi. Dan istrinya punya hak nggak mau diajak kalau nggak dikasih nafkah. Jadi makanya dulu Mbah Mun kalau ngajar saya fikih itu ngajari wong perhitungan. Jadi maksudnya wong ambek bojo kok perhitungan. Tapi di mana-mana hubungannya orang tuh begitu. Wong kenal kiai, nak orang meloro kiai diatur ngene iki ora marem. Singkat cerita Bu Yazid itu
Ya Allah, engkau zat yang luar biasa. Engkau tidak butuh saya, tapi ngasih saya. Ini fenomena aneh. Di mana-mana orang ngasih itu ada kepentingannya. Apalagi pilkada. Wah, itu tambah banyak kepentingan. Artinya dia bisa mensifati Allah dengan cara yang nggak kebayang orang lain. Allah itu tidak butuh kita. Tanpa kita sudah jadi Tuhan. Tapi ngasih kita. Apa ya Allah alasan engkau mengasih saya? Engkau tidak butuh saya. Di mana-mana orang ngasih itu kan karena butuh. Misalnya kamu ngasih anak. Apapun alasan ikhlas Anda ini karena nyaman. Anak ini menjadi hiburan. Tetap seneng ya. Ada unsur kamu itu dapat timbal balik. Setidaknya seneng. Atau ngasih rival politik kamu. Setidaknya ya karena safety lah kata tadi Pak Ari. Bergabung tak teman-teman. Pokoknya ada kepentingan. Tapi Allah ini zat yang nggak punya kepentingan. Kemudian tetap ngasih. Dari situ terus dia punya cara mencintai Allah. Jadi wali-wali dulu itu punya cara untuk mencintai Allah. Dengan cara seperti itu. Makanya ada wali yang nangani orang-orang macam-macam. Kayak Gusme itu masyhur, beliau nangani orang fasik, orang macam-macam. Dulu itu ya ada seorang wali itu jadi wali karena beli narkoba. Tapi bukan untuk diminum, untuk dimusnahkan. Tapi kalau sekarang nggak mungkin karena narkoba harganya sudah miliaran, triliunan. Kalau dulu mungkin. Jadi ceritanya itu kampung dulu kan terpisah-pisah oleh gunung, oleh apa. Singkat cerita si wali ini setiap ada bandar narkoba dulu pakai Homer. Homer kalau dulu arak. Dibeli sama dia. Dibeli setelah agennya pergi dilarungkan pokoknya dibuang. Begitu terus. Suatu saat si pengedar narkoba ini heran. Kampung situ itu selalu tak kirimin Homer kok gak ada yang mabuk. Tapi dibayar cash. Malah si orang ini meninggal wangi. Ternyata dia tidak ingin kampungnya itu mabuk. Sehingga dicegat di jalan supaya Homer ini tidak sampai ke kampung. Nah, sekarang kan tidak mungkin narkoba semahal itu. Tapi apapun itu kembali ke ulama dan umaro. Alhamdulillah di Indonesia itu ulama yang mati-matian supaya generasinya tidak terlibat narkoba dengan cara ditakutkan neraka. Umaro juga melakukan itu dengan cara ditakutkan penjara. Ini yang kita sama-sama ulama wal umaro tahu aman. Kita kerjasama dengan kapasitas masing-masing. Jadi penting sekali ngaji seperti ini supaya kita tahu bahwa khazanah-khazanah kita tentang dekat sama Allah itu macam-macam. Ini khusus ijazah ini sama Pak Bima, Pak Arya itu. Dulu Kiai Hamid Pasuruan terkenal wali. Dan di antara wirid dan dzikrul wal filin ada beberapa kata yang dari Kiai Hamid. Jadi dzikrul wal filin itu kalimatnya utamanya dari Gusme, Mbah Ahmad Siddiq. Tapi ada beberapa kalimat yang dari Kiai Hamid Pasuruan. Saya tahu banyak lah, karena bapak saya juga temannya Gusme dan mbah saya kandung sepupu sama Mbah Hamid. Itu kalau ada orang sepuh-sepuh Pak Bima kayak jenengan Pak Aryo, disuruh ngapalkan Quran. Ya mereka protes. Masa saya hafal, Pak? Sudah lah pokoknya ngapalkan. Ada yang 2 juz mati, 1 juz mati. Karena ya sudah sepuh. Suatu saat ada ulama yang tanya, kenapa Pak Hamid? Biar kamu dalam perjalanan di dunia tercatat ini bercita-cita hafal Quran. Sehingga kalau mati berstatus man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Orang yang mati berorientasi ingin ngaji. Tapi kalau kamu tidak punya orientasi ngaji kan di otak kita andaikan direkam Allah. Loh, coba hati kita andaikan direkam Allah. Ingin kaya, ingin punya gunung, ingin punya Alphard, ingin punya ini itu. Coba kalau itu nanti disetel di akhirat. Tapi kalau kamu ingin ngapalkan Quran kan setidaknya pas disetel udah keren. Ingin hafal Quran, meskipun tidak hafal-hafal gitu. Ingin hafal itu. Meskipun nanti kalau malaikatnya drengki ditambahin meskipun. Tapi insya Allah malaikat tidak ada yang drengki. Tapi andaikan kita nanti tidak punya cita-cita ngaji, itu rekaman kita hanya itu. Ingin mapan, ingin kaya, ingin menguasai dunia. Betapa malunya kita kalau rekaman itu kita dengar di depan Allah. Padahal nanti niat ini yang dihitung. Famangkarat hijratuhu ilallah wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Orang yang orientasinya hijrah. Hijrah itu meninggalkan yang buruk menuju yang lebih baik. Hanya untuk Allah dan Rasul, maka ya dihitung ke sana. Jadi misalnya Pak Bima, Pak Aryo ngapalkan Quran, hafal-hafalnya. Tapi berarti perjalanannya ini mencari ridhonya Allah. Itu ditulis. Tapi kalau kita orientasinya ingin mapan, ingin sejahtera, ya ditulis. Ini ingin punya rumah 2, ingin punya rumah di berbagai provinsi. Ini coba kalau itu nanti direkam. Terus ditanya Allah, inginnya kamu apa sih di dunia? Dan itu bisa menjadi status kita.
Ngeri kan? Kita ketemu Allah dengan status tidak pencari Allah dan Rasul, tapi pencari kemapa? Itu cara Mbah Hamid untuk mendidik supaya orang itu orientasinya kepada Allah dan Rasul. Disuruh ngapalkan. Ini Pak Aryo cerita, bapaknya hanya disuruh ngapalkan apa? Rabbana dalam urusan. Itu semalam nggak hafal. Dan alhamdulillah nggak hafalnya ditiru anaknya. Susahnya kemarin pas ngaji sama saya di kamar saya, saya punya kantor di depan rumah saya. Ya nggak hafal. Bener-bener konsisten. Jadi dulu bapaknya itu ketemu Gus Mek di hotel, dia diajarin semalam nggak hafal. Akhirnya hafal lagi. Iya, tapi nunggu sekian tahun mungkin. Jadi yang penting, jadi ulama dulu itu pinter cara menuntun umat menuju Allah dan Rasul. Diajarin. Akhirnya ada dzikrul ghafilin. Penting orang itu menuju Allah dan Rasul. Setidaknya kalau direkam itu nanti saya ingin ya Allah dapat ridhomu. Kalau malam ilahi anta matlubi. Wa ilahi anta matsudi wa ridhoka matlub. Meskipun semalam hanya dilafatkan sekali, tidaknya Allah mencatat, ya Allah engkau yang kami cari, ridhomu yang kami cari. Kalimat itu kalau terulang-ulang itu menjadi mental dan lama-lama jadi status. Daripada sebelum tidur, kapan ya sugih. Jare Pak Bima kapan gak jadi anak buah. Kok nanti yang menteri ya mikir, semoga gak kena reshuffle. Gitu terus pikirannya. Nah ini kan kalau ngaji saya menyinggung, yang salah ada saya, sing ngongkor ngaji sopo. Saya makanya saya santai saja. Sampean kecewa malah bagus karena ndak ngel-ngelo saya lagi. Saya dalam hal ini itu anut mazhabnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu saya punya kitab namanya Diwanus Syafi'i. Itu kalau orang ndak senang itu paling bagus menurut saya. Pak Imam Syafi'i separuh kampung ndak senang jenengan. Ya bagus lah. Kalau ndak senang ndak akan utang duit, ndak pinjam mobil. Wong nggak seneng itu kan nggak mungkin pinjam uang. Saya pernah ketemu seorang bupati cerita ini, perlu saya sebut bupati aktif. Setelah saya cerita ini, terus Gus saya ingin ketemu jenengan 4 mata. Setelah ketemu saya lucu. Saya akan cerita. Di antara wasiat bapak saya itu unik banget. Ngelola wong gedeng gue enak, sing ribet itu ngelola wong seneng. Jadi ngelola orang benci itu mudah. Yang ribet itu ngelola orang seneng. Itu mahal sekali. Itu dulu saya tidak paham. Bareng kenal wong seneng ngel-ngel no. Nak sing ra seneng kan sudah selesai. Akhirnya Imam Syafi'i dan separuh kampung ini tidak seneng jenengan. Ya bagus. Mereka tidak akan utang saya, minta tolong saya. Artinya orang dulu itu jadi yang seneng dikelola untuk teman kebaikan, yang enggak seneng dianggap menjadi harga itu murah. Singkat cerita terus bupati ini datang ke saya cerita. Yang jelas enggak bupati Rembang, ya ada cerita di bawah beduk cerita. Iya Gus. Rival politik saya ketika saya kalahkan itu selesai. Tapi mitra politik nanti saya kira berper. Jadi orang dulu itu segampang itu ngelola kehidupan. Artinya yang seneng ya penting kita butuh mitra. Yang gedeng ya nggak apa-apa lah. Barokahnya gedeng itu tidak ganggu Anda kan. Asal sing gedeng masih dukun santet ribet itu kalau nanti. Ketika Imam Syafi'i diceritain orang yang tadi nyium tangan jenengan, yang sama jenengan diluk hormat, di luar itu memaki-maki jenengan. Kata Imam Syafi'i, bagus lah. Berarti saya wibawa, di depan saya tidak berani. Jadi beliau seenteng itu melihat dunia. Jadi orang dulu itu, makanya mereka gampang jadi wali. Karena radhiyallahu anhum wa radu. Jadi orang yang melihat Allah itu sudah ridho, ya sudah. Nabi Musa itu kekasih Allah, kalimullah. Itu orang Israel. Itu yang gedeng, yang ngel-ngel. No. Yang seneng, yang ngel-ngel. No. Malah paling ribet kalau ngadepi orang Israel. Singkat cerita Nabi Musa itu bilang gini, ya Allah, kasih saya ijazah, yang dengan ijazah itu orang terbungkam semua tidak bisa ngeritik saya, tidak bisa mencibir saya, tidak bisa ngata-ngatain saya. Jawabnya Allah itu lucu. Ya Musa, hadza syai'un lam asna'hu li nafsi, fa kaifa asna'hu bika. Aku pangeran sing salah paham akeh, pemenah kowe itu mau nabi. Aku itu pangeran sing salah paham mbek aku akeh. Jadi saya ini Tuhan. Yang cara pandang tentang saya keliru itu saja banyak, apalagi kamu. Mestinya saya yang terbebas dari disalahkan. Padahal Nabi Musa itu pangeran, darani anak di pucu, ono sing darani aku fakir, ono sing darani aku kikir, macam-macam. Orang Yahudi itu kalau rezekinya baru sempit itu bilang ini Tuhan kikir sekali. Sampai Allah qala alladziina qalu innahu fakir. Pejabat juga gitu, kalau salah kebijakan juga dihujat. Ini tidak mensejahterakan rakyat. Itu kalau lapor Allah jawabannya gitu, kamu pejabat salah paham ribet, saya Tuhan saja disalahpahami. Jadi orang dulu itu segampang itu ngelola hubungan dekat dengan Allah. Jadi pakai rasa.
Sehingga Ki Hamid Pasuruan itu ngijazai orang-orang sepuh, ada yang dikasih wiridan, disuruh ngafalkan, nggak hafal. Tadi nanti misalnya mati kok belum hafal, statusnya ini penghafal wiridan kan bagus. Daripada ngapalkan saya ingin punya rumah kayak yang di Singapura, berarti Anda menghafalkan bentuknya, pernak-perniknya. Bila perlu Anda menghafalkan nomor arsiteknya siapa. Masa Anda hafal tentang cari ridhonya Allah, hafal bangunan milik orang lain dan bayangkan punya. Kalau Anda mati pas seperti itu, berarti tujuan kamu ya untuk seperti itu. Itu famangka ada hijratu ila dunya yusibuha awimro'atin yang tihuha fa hijratu ila ma hajara ilaih. Jadi nanti kita mati itu distatuskan sesuai komitmen kita ingin apa. Itu status kita. Berarti kalau kita ingin punya rumah mewah kayak yang di Singapura, kayak yang di Amerika, kayak di Eropa, itu terekam di otak kita. Terus kita ngapalkan arsiteknya namanya siapa, itu di rumah mana. Terus kita ngenangen ada arsitek yang kita bawa ke sana supaya niru. Untuk kita loh, untuk pribadi. Nggak tahu saya kalau nanti untuk negara. Nanti tadi dibantah BUMN. Untuk negara gimana? Mungkin masih mendingan kalau untuk negara. Kalau untuk pribadi, singkat cerita akhirnya kiai-kiai dulu itu bikin gerakan hafal Quran. Sama orang-orang sepuh yang jelas secara lahir nggak akan. Tapi butuhnya adalah ini sudah punya perjalanan menuju ini. Menuju ini yang nanti menjadi status. Jadi misalnya Pak Imam ini PJ Rembang beberapa kali ngaji misalnya. Statusnya gitu. Ini ngaji sama Gus Baha, ini ngaji sama siapa. Ditulis. Dan itu statusnya karena keinginannya memahami itu. Ya dunia sampai lewat saja. Tapi kalau kebalikannya, urusan dunia detail. Arsiteknya siapa, bangunan gini habis berapa, kalau kurs rupiah berapa. Untuk pribadi. Itu detail. Pas urusan ngaji sekenanya. Kadang sampai punya guru aliran sesat apa, nggak tahu. Karena pas urusan akhirat sekenanya. Akhirnya sedapatnya. Ternyata ada guru, ada kiai tapi dukun. Saking sekenanya urusan akhirat, tapi kalau urusan dunia makanya banyak orang ditipu oknum ya. Oknum yang sebenarnya enggak kiai tapi ngaku kiai, sebenarnya dukun. Itu saya kadang ya seneng. Senengnya itu betapa mereka diingatkan. Urusan dunia enggak pernah ketipu, kok urusan akhirat ketipu. Berarti apa? Urusan dunia detail, urusan akhirat enggak detail. Sampai dukun bermacak kiai saja sudah bisa nipu. Sementara kontraktor asing yang mau nipu tidak bisa karena dia ngerti detail jejak rekamnya apa gitu. Tapi kalau nyari kiai sekenanya, ini tidak nyindir ngomong fakta. Ya cobalah itu diangen-angen lagi. Terus ini yang terakhir, ini khusus pada teman-teman saudara-saudara kita yang nangani khatamannya Gusme. Saya tadi ngasih naskah ke Pak Aryo supaya sampai ke beliau-beliau. Saya yakin beliau-beliau sudah punya, tapi supaya ini tambah mantap bahwa kita saling menguatkan. Ini saya baca ya. Ini kitab yang dipakai referensi tim lajnah penerbitan mushaf Arab Saudi dan seluruh dunia, termasuk saya. Jadi tradisi khataman kita, tadi kan kita bicara khataman. Ya saya ulang lagi, tradisi khataman kita itu kan justru ditutup dengan wa ulaika humul muflihun, ya. Jadi tidak minal jinnati wan nas, tapi diakhiri wa ulaika humul muflihun. Jadi khataman kita misalnya minal jinnati wan nas, biasanya yang baca Quran terus baca Fatihah, terus awal Baqarah sampai wa ulaika humul muflihun. Nah tujuannya adalah supaya kalau khatam itu memulai lagi. Ya kalau langsung an-nas minal jinnati wan nas berarti dia bangga dengan berakhirnya baca Quran. Pertanyaannya, dengan Anda ketemu Allah, seneng ya jagungan mau aku sebar. Betapa buruknya kita jadi hamba. Kayak kita dulu ketika ngaji, nah baru hure ngajine wis bar. Berarti nganggep guru itu problem. Makanya bangsa Indonesia itu ya agak lambat pinter karena sekolah juga ada anggap problem. Pas masuk merengut, waduh sekolah. Pas bubar seneng, waduh sekolah. Jangan-jangan kita sholat juga gitu, ono adzan, waduh adzan. Jadi ini belum makam wakuroto ini bis sholat. Padahal cirinya orang baik itu menikmati sholat. Ciri utama suka ilmu ya menikmati pelajaran. Enggak, ini pelajaran bareng guru. Waduh, udah gitu matematika lagi. Waduh. Nah, kita baca Quran harusnya asik. Karena di situ munajat sama Allah. Ketika selesai harusnya nyesal. Waduh,
baru asik sama Allah kok sudah selesai. Dan Allah punya alasan untuk menyalahkan kita. Karena kita misalnya baru seneng-senengnya pacaran misalnya. Kan tidak mau akhir. Kenapa pas seneng Allah seneng berakhir? Nanti kalau kamu ditanyakan gitu tidak bisa jawab. Nah pakai analogi itu makanya jangan pernah merasa akhir kalau baca Quran. Minal jinnati wan nas, terus baca Fatihah, terus memulai lagi. Waulaika humul muflihun. Sebagai bukti ya Allah, ini khataman sementara. Tapi saya akan berlanjut lagi. Terus dimulai betul. Jika ijazah kiai-kiai kuno kalau orang haji atau umroh itu supaya kuat haji lagi. Kalau ijazah kiai kuno itu sederhana. Disuruh ngomong gini, Ka'bah, ini saya mau pulang, nilai rumah. Nanti kesini lagi. Gaya gitu. Sudah, Pak. Jangan setelah selesai ibadah haji seneng karena mau pulang. Berarti ibadah dianggap problem, rumah dianggap segala-galanya. Jadi itu ada filosofinya. Nah, ternyata tradisi seperti itu mudawwan. Mudawwan itu dibukukan. Ya, saya baca ini di kitab Ghaisun Naf'i, karangan Imam Waliullah As-Sofakusi. Saya baca saja. Nanti yang ngerti bahasa Arab biar diartikan sendiri, yang nggak ngerti nanti saya bantu. Takmilun. Nah, ini khusus para hafid tadi yang ikut khataman, mohon didengarkan. Takmilun. Fi masaila tata'allaku bil khotmi. Al-ula sabatan nasu anil maki minirwatil bazi wa kumpul wa ghairihima annaman qara'a wa khotama ila akhirin nas qara'a al-fatihata ilal muflihun min awalil baqarah wasa al-amalu bihada fi sa'iri biladil muslimin. Jadi mulai dulu kalau orang khataman itu ya An-Nas, Fatihah, terus wa ulaika humul muflihun. Dan cara seperti itu wasa al-amalu bihada fi sa'iri biladil muslimin. Semua negara dunia ya sama seperti ini. Hanya tradisi yang dilakukan bapak saya sampai semua guru-guru kita, guru Quran, termasuk yang di Jantiko dulu, sama si dulu namanya Jantiko, lama-lama mantap deh. Itu sudah benar itu. Jadi mungkin teman-teman sudah melakukan tapi nggak tahu filosofinya. Ini saya bantu. Filosofinya adalah supaya kita tidak merasa mengakhiri baca Quran, tapi sekaligus memulai. Kalau nak kue niat ngakhiri tenan itu seakan-akan kan baca Quran itu problem. Terus ketika berakhir kita senang. Sholat juga gitu Pak Imam. Yang menjadikan umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dijamin surga itu diantaranya cara sholat begini Pak Aryo. Saya hafal hadisnya itu. Absyiru ya ma'saral muslimin. Ini kata Rasulullah. Hari ini Jibril muncul dan memberi satu pengumuman yang sangat menggembirakan. Apa itu? Umatku berstatus. Ya ini kata malaikat Jibril. Umatku berstatus. Mereka itu fa'alu faridotan wantadharu ukhra. Melakukan satu fardu selesai atau addu faridotan wantadharu ukhra. Jadi misalnya tadi saya sholat subuh. Status saya ditulis oleh malaikat Jibril. Hak tadi sholat subuh. Dan ketika saya ditanya, hak kok urip sampai jam 10, jam 11. Ngenteni apa sholat duhur. Ketika sholat duhur selesai, orientasi saya ngenteni sholat. Gitu terus. Sehingga statusnya umatnya Nabi adalah addu faridotan wantadharu ukhra. Komitmennya adalah melakukan satu fardu dan menunggu yang lain. Berarti kita dihimpit di dua kebaikan. Kebaikan sudah kita lakukan dan kebaikan yang lain kita cita. Kita sekarang ngasih anak yatim. Di hati kita juga ingin mengasih lagi. Ngasih orang miskin juga gitu. Begitu juga kebaikan-kebaikan yang lain. Sehingga kita dihimpit di dua apa? Kebaikan. Kebaikan yang kita lakukan dan kebaikan yang kita angankan ya atau kita cita-cita. Ya sudah begitu. Sehingga dengan cara seperti itu orang Islam itu nyaman. Bayangkan kalau kita berstatus punya rumah dan punya rumah lagi. Ingin punya mobil lagi. Berarti satu sih minat dunia wa ilat dunia. Minat dunia ilat dunia. Itu kalau pas mati, pas khayalnya begitu. Allah posisinya di mana? Ya ini sudah siap ya, setor ya, Ataman. Siap. Ya, siap. Siap Pak Gungaya. Ya, siap. Sampai berapa juz rencana? 30 tuh. 30.
Sampai 30 juz apa juz 30? Juz 30 dulu. Juz 30. Jadi sampai segitunya guru-guru kita memandu, makanya terus dilatih dzikrul ghafilin, dilatih apa supaya kalau kita biasa pergi kembali misalnya, rombongan kembali, mungkin kita istighfar. Buat sekali-kali rombongan datangin khataman Quran, datangin acara-acara sehingga ada perbandingan. Nah, setidaknya saat kita salah itu tidak status, tapi zallah bawaan manusia. Tapi status kita adalah faman kana hijratuhu ila Allahi wa rasulih fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih. Nah, kemudian kenapa itu menjadi perilaku masif di seluruh dunia? Kalau khataman justru ditutup oleh awal Baqarah. Kan agak aneh khataman kok ditutup dengan permukaan atau permulaan. Ya. Itu terus beliau ini di beberapa kitab diterangkan anna rajulan qala ya Rasulullah ayul a'mali afdalu. Amal terbaik itu apa ya Rasulullah? Qal alaika bil halil murtahil. Terus wa ma halul murtahil? Qal sahibul Qur'ani kullama khalla irtahala. Amal terbaik itu adalah amal setelah selesai ingin melakukan lagi. Apa itu? Orang yang menghafalkan Quran atau membaca Quran atau khataman Quran setelah selesai langsung dimulai lagi. Nah, ini di sini diartikan kullama faragha min khutmatin syara'a fi ukhra. Jadi satu khataman selesai kemudian lanjut lagi. Ya kan kalau kita misalnya orang kaya ke Singapura wisata kan langsung mungkin sudah punya brosur lagi, mungkin mau ke New Zealand atau apa. Kenapa pas urusan khataman enggak itu? Jadi manusia itu yang benar gitu. Jadi ya kira-kira gitu. Jadi ini teman-teman yang sedang khataman bahwa perilaku Anda sudah benar. Memang mulai dulu zaman Rasulullah SAW sampai sekarang memang justru khataman itu ditutup dengan wa ulaika humul muflihun sebagai bentuk komitmen kita bahwa kita ingin memulai, bukan berakhir di situ. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren enggak? Keren. Jadi terus Ki disuruh sama saya senangnya bukan mereka karena tak bela. Tapi ada yang agak kurang ajar tanya saya. Kalau itu hebat kenapa Gus gak mau jadi Ki Diso? Waduh. Wah ya repot kalau pertanyaan. Terus tak jawab, kalau saya jadi Ki Diso, kamu ngangsu ilmu dari mana coba? Ya dari jenengan. Ya kalau sama gobloknya ada bisa. Ya sudah Gus aja jadi Ki besar nanti. Maksud saya, ya sudahlah kita begini seperti yang saya ajarkan di sini, saya sarankan supaya orang itu tahu. Nah, ini namanya diroyah, Makanya kata Imam Ghazali itu kalau kamu ingin sopan gampang melihat anak kecil, wa aqallu minni dzamban, dia dosanya lebih kecil. Karena masih kecil kan, tentu secara dosa enggak banyak. Kalau melihat orang yang tua, wa aktsaru minni ibadatan, dia tentu ibadahnya lebih banyak karena umurnya lebih. Sehingga terus semua orang lain tuh di depan kita itu hebat. Ya semua orang lain sama misalnya Pak, ini rektor, Pak Fathul Wahid rektor. Tanggung jawabnya lebih banyak, berarti pahalanya lebih banyak. Tapi sama, ketika melihat Nyon Sewu, melihat pegawainya yang secara lahir di bawahnya, ini tanggung jawabnya enggak banyak, pasti salahnya juga enggak. Itu yang diajarkan Rasulullah SAW, sehingga enak. Tapi kalau kita melihat orang lain selalu salahnya, itu pecundang. Allah saja tidak seperti itu kan, amal baik ya ada khairan, amal buruk ya ada saron, semuanya dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tuh punya teman Gus, agak beling, agak seenaknya. Dulu miskin. Wah itu seenaknya betul. Kayak kenal Tuhan sudah. Tak tanya, kenapa kamu seenaknya? 1 bulan tuh labanya bisa 200 juta sampai 500, sampai 1 miliar. Saya itu Gus, setelah duha itu perkembangannya bagus. Sholat duha itu. Saya pernah miskin kan kata ingkana rizki fisama wa ingkana qalilan ya kalau fisama fa'anzilhu terus wa ingkana qalilan fakasirhu kalau sedikit perbanyak. Ini trennya sudah benar semua. Nah, wa ingkana haroman
Fatohiru. Kalau haram yang kau sucikan. Makanya saya seenaknya, kalau qalilan sudah fakasiru, paling trennya yang nggak benar juga fatohiru. Kata dia yakin kalau yang nggak benar-benar sudah disucikan Allah. Karena yang lain-lain sudah. Dari miskin sudah kaya, qalilan sudah fakasiru. Paling yang haroman juga sudah fatohiru. Gitu. Tak tanya. Kamu kok tahu? Polanya sudah ada, Gus. Karena sang qalilan. Kamu sembrono sama Tuhan kok begitu kan? Tapi apapun itu, seneng saya. Seneng saya sering salah teh. Makanya saya mohon yang sekarang miskin, sedang miskin itu ya tidak usah nyesal banget-banget. Kalau ingin kaya monggo lah. Namanya orang juga ingin. Tapi Anda harus bangga. Sosial antar kalian adalah urusan nyawa. Dan itu pahalanya luar biasa. Supaya kita, nah yang kaya-kaya juga boleh GR lah. Karena pembayar pajak. Dan itu bisa menyelamatkan apa? Indonesia Raya. Begitu seterusnya. Itu yang diajarkan Nabi, antawadu'u hatta la yabghiya ahadun ala ahadin. Kamu semua harus tawadhu sehingga antar kalian tidak saling tidak sopan, tidak saling liar, tidak saling mendolimi. Termasuk tadi sikap gak jelas tadi. Orang dolim yang sekarang dolim bisa saja tobat, yang sekarang soleh bisa saja nanti. Semuanya itu mungkin. Kita diajari ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Jadi keliru kalau kita dalam banyak hal harus tegas, enggak mesti. Al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Tapi ada wa bainahuma umurun mustabihat. Ada yang wilayahnya itu abu-abu. Misalnya ada perempuan cantik misalnya, contoh paling gampang. Kalau kamu ajari secara serius kamu bisa aja tergoda jadi fitnah. Tapi kalau orang soleh enggak berani ngajarin kemudian digunakan orang fasik malah menjadi orang nakal, kita juga tanggung jawab. Kamu mau tegas gimana? Wilayahnya sama-sama mungkin. Wilayahnya sama-sama mungkin. Yang dekat pejabat mungkin terkontaminasi KKN. Tapi kalau pejabat gak dekati orang soleh, punya perilaku yang gak soleh, yang repot juga Indonesia kan. Nah hal-hal seperti itu kita tidak perlu ngambil sikap. Maksudnya gak usah ngambil sikap, ya kita buktikan kalau milih satu madzhab, kita buktikan semuanya lebih baik, semuanya lebih bermanfaat, semuanya lebih berperadaban. Karena gak bisa dihindari wabena humain. Termasuk nyuwun sewu, saya mohon maaf sama mulai Pak Harso, Pak Lutfi sampai Pak Fathul Wahid. Saya ini termasuk kiai yang gak suka dekat sama orang-orang top. Bukan karena hasud. Memang konstitusi kiai harus gitu. La tamuddanna ainaika. Kenal orang lebih tinggi itu kan resiko. Misalnya saya kiai desa, mungkin punya keri tua sudah seneng. Punya kijang tua sudah seneng. Gara-gara kenal Pak Wahid naik Kempri. Waduh kok saya kalah itu. Kenal orang itu kan resiko. Mungkin dosen-dosen sini kalau kenal saya di Rembang juga resiko. Di sini gak ada cium tangan, melihat saya dosen. Wah gak enak jadi dosen. Jadi memang harus dibatasin. Sekiranya mungkin orang terus karena latamud dan nanawa ainaika ilham. Kamu jangan sering melihat orang lain yang mungkin secara lahir dapat nikmat yang lebih tinggi timbang Anda. Kalau kamu nggak bisa ngelola hati Anda bisa hasut, Anda bisa dengki. Paling tidak Anda bisa ada syukur. Terus saya itu sering didolani pejabat. Juga sering melihat pejabat di TV-TV. Naik mobil aja ada yang naikkan. Bahkan kalau wudhu itu anduk aja ada yang bawa. Itu kalau yang nggak kuat, weh naik jadi pejabat. Ya makanya terus konstitusi kiai itu mengatur, sudahlah, mata kamu itu kamu batasin. Jangan melihat sesuatu yang potensi ya, potensi menjadikan Anda tidak apa? Syukur. Jadi saya mohon, ini memang konstitusi saya sebagai kiai, jadi saya, tapi di hati saya tetap akrab. Saya doakan semua untuk UI, untuk semua orang Indonesia kita doakan. Kita ingin semuanya tambah baik, tambah. Tadi katanya mau naik kelas ya. Kalau naik kelas dari rumah saya niatkan mari mengkaji diroyah. Diroyah itu melogikakan riwayat. Jadi misalnya kita sering dengar Rasulullah SAW sering ngendikan kalian masuk surga itu bukan hanya berdasar amal, tapi berdasar anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kita sepakat amal kita, perilaku kita, ibadah kita andaikan dikompensasi dengan nikmat yang Allah berikan tentu tidak seimbang. Untuk membayar itu saja sudah lunas. Jadi Anda semua tidak berhak masuk apa? Surga. Sehingga di beberapa riwayat dijelaskan ada orang yang 500 tahun ibadah, nggak pernah maksiat. Ditanya sama Allah, kamu masuk surga karena apa? Karena ibadah saya ya Allah. Ya sudah, surga kamu 500 tahun saja, karena ibadah kamu 500 tahun. Ini cerita umur-umur orang dulu. Ya Allah katanya surga engkau ini selamanya. Ya kalau yang selamanya itu rahmatku, kalau amal kamu terbatas ya surganya sesuai amal kamu ya terbatas. Ya sudah ya Allah berarti masuk saya surga saya ini karena fadl engkau, karena anugerah engkau.
Itu namanya apa? Diroyah. Diroyah itu satu kajian analisis di mana kita percaya riwayat, tapi kemudian punya logika, punya diroyah. Ini penting supaya tauhid kita ini kuat. Jadi dulu ada orang yang sangat cerdas, namanya Jubair bin Mut'im. Dia saking cerdasnya, juga kaya, juga tokoh, dikirim sebagai delegasi pembebasan Asra Badrin, tawanan Badar. Kemudian pas datang ke Masjid Nabawi, Nabi delalah pas baca Wattur wa kitabim mastur. Sampai pada titik Nabi baca Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah penciptaan yang sedemikian canggih itu dimulai tanpa perwujudan, tanpa sesuatu yang real, yang maujud? Orang itu langsung bersimpuh, matur, ya Rasulullah saya Islam. Saya ada qalbi yadir, hampir hati saya, otak saya, pikiran saya itu terbang. Karena logika yang dibangun ateisme misalnya, kalau alam raya ini dimulai dari nihilisme, berarti logikanya apa? Al-adamu yakhluqu maujudan. Alam raya ini kan maujud. Maujud itu ada. Kalau yang lebih dulu itu ketiadaan, berarti ketiadaan menjadi sebab kewujudan. Kalau dalam bahasa Arab itu al-adamu yakhluqu maujudan. Sesuatu yang harusnya nggak jadi faktor karena ketiadaan, menjadi faktor sesuatu yang nyata. Itu kan nggak masuk akal. Ya, kalau alam raya ini ada al-adam sing yasbiku maujudan, berarti alam raya ini al-adamu yakhluqu maujudan, sesuatu yang tidak ada menciptakan yang ada. Dengan logika itu terus kita ngaji, diajari sama guru-guru kita, sifat dasar Allah itu maujud. Wallahu maujudun qadimun. Terus masuk. Yang harus distatuskan pertama dari Allah itu apa? Maujud, wujud. Karena dengan wujud ini layak menjadi penyebab adanya alam raya ini. Sehingga ketika kita menolak faham nihilisme atau ateisme, faham tanpa Tuhan, tanpa pencipta awal, kita punya diroyah. Bahwa tidak mungkin ketiadaan ini menjadi sebab perwujudan alam raya ini. Yaitu amkhuliku min ghairi syai'in. Masa alam raya ini diciptakan tanpa sebab yang nyata, yaitu wajibil wujud. Siapa itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga menyangkut sholawat. Orang boleh beda pendapat tentang redaksi sholawat. Ada Muhammad ala Muhammad, ala Sayyidina Muhammad, Nabi Muhammad. Monggo lah masalah redaksi saja. Tapi setelah dianalisis, Nabi itu Pak Rektor, jadi Nabi setelah Nabi Isa saking dihormatinya sampai dituhankan. Juga jadi Nabi yang ada cerita masih hangat, orang Yahudi itu bunuh Nabi. Jadi yang satu mendudukkan Nabi sedemikian tinggi sampai kayak Tuhan, yang satu menjatuhkan Nabi sedemikian rendah sampai dibunuh. Kayak apa susahnya jadi Nabi Muhammad SAW. Kemudian dengan gampang Hadaddin agama ini bikin syariat yang bernama sholawat. Redaksinya monggo lah sesuai tradisi masing-masing. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, ala Nabiyina Muhammad, monggo lah. Tapi yang jelas redaksi ini kalau didiroyah dikaji, Allahumma itu Tuhan, Tuhan itu pemberi. Wa Muhammadun wa in jalla qadruh abdun min ibadi. Muhammad apapun tinggi derajatnya tetap berstatus hamba. Sehingga agama ini terjaga oleh syihotus sholawat. Agama ini terjaga oleh redaksi sholawat. Yaitu Allah tetap pemberi sebagai Tuhan yang enggak tersaingi, la syarikalah. Rasulullah Muhammad wa in jalla qadruh. Apapun prestasinya, bisa mi'raj, bisa apa saja, tetap seorang hamba yang butuh muhtajun ila rahmatih. Jika redaksi Allahumma sholli ala Muhammad ini mengukuhkan yang Tuhan tetap Tuhan, hamba pilihan tetap hamba pilihan. Tentu dengan redaksi ini kemudian kita mendudukkan Nabi benar-benar posisi terhormat. Yaitu orang yang paling berhak dapat askat tahiyat, mendapat penghormatan Allah paling tinggi, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Dan itu diulang-ulang oleh Allah. Subhanalladzi asra bi abdi. Status hamba ini diulang-ulang. Lagi-lagi ini bernama diroyah. Bernama apa? Contoh ketiga misalnya fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Dulu orang Yahudi itu ada diskusi masif. Syaratnya Nabi itu mbah-mbahnya harus Nabi.
harus keturunan Nabi. Kemudian semua Nabi rata-rata di Palestina, di Syam. Lalu Muhammadnya asal-usulnya dari mana? Tahu-tahu orang Arab kok Nabi, padahal orang Arab itu dulu jahiliyah. Alhasil terus diceritakan, bukti Muhammad ini turunan Ibrahim adalah ada jejak kaki Nabi Ibrahim di dekat apa? Ka'bah. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Kalau Nabi Ibrahim pernah di Mekah, artinya beliau pernah meninggalkan turunan yang di Mekah. Yaitu bernama Nabiuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Itu disebut fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Nah, itu namanya diroyah. Diroyah itu satu perilaku keseharian kita beragama, kemudian tahu logikanya. Yang keempat misalnya, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim apa? Jaro. Orang yang iman karena Allah dan Rasul, maka memuliakan tetangganya. Andai kan pakai hukum sosial, tentu kalau tetangga kita baik, kita baik. Kalau kurang baik, kok kurang penggawean kan gitu. Tapi dulu itu pernah ada seorang ulama itu dibully ya, dikerjain sama anak muda tetangganya. Pak Kiai datang ke rumah saya, orang ini datang. Kemudian setelah di rumahnya, saya tidak jadi butuh sama Pak Kiai, silahkan pulang. Itu Kiainya senyum, menikmati. Dan itu terulang 3 kali. Dibully seperti itu, dikerjain terulang 3 kali. Lalu tetap Kiainya tuh asik, seneng sekali. Lama-lama muda ini tanya, kenapa engkau tidak tersinggung? Padahal saya kerjain sampai 3 kali. Tak undang, terus tak suruh pulang, tak undang, tak suruh pulang. Kata Kiai tadi, yang memerintahkan baik sama tetangga itu Allah. Jadi saya nikmati ketika bisa baik sama Anda. Tidak ada urusannya dengan perilaku Anda yang menolak saya. Nah itu terus kita tahu, memang motifnya kita baik sama tetangga karena iman sama Allah dan Rasul, bukan hukum kompensasi sosial. Jadi kalau mau diteruskan Pak Rektor, saya ngajar di sini ya karena perintah Allah itu orang alim harus ngajar, bukan karena perintah Rektor. Kalau diteruskan. Ya saya mohon juga gitu, para dosen, para karyawan di sini, kalau nggak khianat dengan UI itu karena takut sama Allah, jangan takut sama Rektor. Kalau Anda baik juga karena Allah, jangan baik karena apa? Rektor. Bagaimanapun ya semua kita ini makhluk. Makhluk itu la yadurru wa la yanfa. Begitu juga melihat Indonesia. Melihat saya ini kan ikut di UI itu lama sekali, ikut sama Profesor Zeni, dari Profesor Zeni nulis tafsir. Mungkin Pak Hersoyo tahu banyak, dulu Pak Lutfi ya tahu banyak. Tapi saya memang nggak pernah terbuka karena ya memang nggak ingin sebenarnya. Kondisi ini kondisi darurat. Sehingga saya tahu cara berpikir Profesor Zeni, ya tahu komitmen beliau pada UI. Dan pendiri UI memang ya banyak yang dari tokoh NU, Muhammadiyah, dari tokoh-tokoh ormas yang lain memang didirikan banyak orang. Hingga UI memang nggak milik ormas apa tertentu. Dari satu sisi memang baik, nggak dikuasai ormas tertentu. Tapi nanti kalau keterusan ya nggak berbentuk. Ya sudahlah dikelola saja. Sambil-sambil jelas, sambil-sambil kadang nggak jelas. Yang penting ikhlas tadi. Karena kalau terlalu asobia itu jadi repot. Kita ini yang nekuni fikih itu tahu. Kalau tidak kunut itu madhabnya Hanafi. Kunut itu madhabnya Syafi'i. Tahu-tahu seakan-akan Imam Syafi'i itu NU, Imam Abu Hanifah itu Muhammadiyah. Padahal ini orang-orang yang sebelum NU dan apa? Muhammadiyah. Jadi kalau kita yang nekuni ilmu itu biasa saja dengan perbedaan. Tapi kalau orang-orang yang nggak siap dengan perbedaan itu sampai Allah disifati Ta'ala itu tidak terima. Padahal Ta'ala itu maknanya Maha Luhur, yang Maha Agung. Jadi ada seorang kiai kebetulan pidato pertama Pak Rektor. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ilmu balik kedua ini nggak terima karena itu dianggap bid'ah ada Ta'ala. Hanya dia bilang Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Itu saking asobiahnya itu Allah ditambahi Ta'ala itu tidak terima. Padahal Ta'ala itu maknanya Maha Agung. Nah itu kan jadi repot kalau asobiah gitu. Kalau kita ngadepi perbedaan itu biasa saja. Karena kita mungkin bacanya banyak, lihat hal-hal seperti itu ya. Berkohnya nggak jelas itu menjadi orang tuh bijak. Ini sekarang nakal, jangan-jangan nanti jadi orang baik. Yang sekarang baik, jangan-jangan suatu saat jadi tidak baik. Semua orang introspeksi. Nggak ada jaminan kalau kita sekarang baik akan baik terus. Nggak ada jaminan kalau kita sekarang buruk akan buruk terus. Sehingga terus banyak kiai-kiai bijak itu memang lahirnya nggak tegas. Tapi nggak tegas itu yang menjadikan bijak. Karena sama-sama mungkin. Itu yang disebut laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alihi mau yu'adzibum. Itu tidak wilayah kamu. Ketika Allah mengomentari orang munafik juga wa yu'adzibal munafiqina insya'a aw yatub.
Bisa saja ada yang disiksa, bisa saja ada yang dikasih tobat. Karena pola yang kita analisis itu semuanya menurut kita. Bukan menurut kemaslahatan orang apa? Banyak. Saya punya sekian contoh cerita. Orang yang sowan kiai baik-baik, mungkin bawa gula atau salam tempel, tidak tahu lah. Itu tidak mesti jadi wali. Tapi kali Joko yang kenal Sunan Bonang, itu kenalnya itu karena ingin begal. malah jadi wali. Tapi tidak usah dicoba. Umar itu nyari Nabi itu mau dibunuh. Tapi malah tobat jadi orang baik. Jadi ini penting ngaji ya, supaya tidak tegas itu, tidak jelas itu kadang baik. Nah termasuk saya juga termasuk dia yang milih tidak jelas. Saya sering gojlok gini, Fajar Hadili ini murid-murid saya sering saya gojlok. Kalau semua sistem pendidikan kayak kampus, kayak UII, kayak UIN semuanya, itu sistem yang bagus karena tertib, jam kuliahnya jelas, mata kuliahnya jelas. Kalau di pesantren itu Pak Arso itu nggak tertib, tapi justru itu enak ketemu di jalan orang berani tanya. Nah, ini kalau mbak-mbak misalnya menstruasi, mau belajar haid nunggu semester berapa baru tahu. Itu bisa sekian tahun nggak sholat karena nunggu pelajarannya baru diterangkan. Mau haji juga gitu, nunggu mata pelajaran haji. Kalau nggak jamnya, nggak mau dosennya ngajarin. Ya, kalau kiai kan nggak ketemu di jalan, tanya dijawab. Jam berapa juga dijawab. Artinya Indonesia itu berkah, ada sistem kampus yang tertib. Ya semoga termasuk tertib gajinya. Tapi tertib gajinya itu juga sebenarnya rugi. Saya sering ada pegawai negeri Gus, tolong doain saja di PNS enak jadi. Gajinya tetap. Kata saya nggak mau kalau gaji saya tetap. Kok bisa Gus enak tiap bulan mesti dapat gaji. Kalau tetap nggak naik-naik kata saya. Kalau kiai gajinya nggak tetap, tapi di atas yang tetap kata saya. Artinya Indonesia itu berkah. Kalau semuanya pakai sistem pendidikan setertib ini, orang mau tanya haid ya nunggu pelajaran haid. Bab haji ya nunggu pelajaran haji. Tapi kalau ketemu kiai itu enggak. Ya semuanya saya pernah di pasar, Gus mau tanya apa? Anak saya keluar darah terus gini-gini. Padahal biasanya haid hanya 7 hari gini-gini. Ya sudah kembalikan ke biasanya rudat hilal adat. Itu enggak usah sowan ke rumah. Juga enggak registrasi dulu, enggak daftar dulu. Ya ini enggak nyindir cerita saja. Supaya ini bukti koalisi beneran. Jadi saya yang kiai enggak tertib jam, koalisi sama yang tertib jam. Jadi kalau semuanya sistem kampus, nanti pertanyaan itu enggak bisa on time, enggak bisa setiap saat. Makanya Indonesia itu berkah. Kiai-kiai yang alim yang di jalan-jalan banyak. Juga kiai yang di kampus, dokter-dokter fikih banyak. Yang nekuni ilmu umum ya banyak. Macam-macam. Itu masalah itu kalau saling mengadili itu baru masalah. Misalnya kiai ngeluh, enggak enak jadi kiai, enggak punya gaji tetap. Yang dosen ngeluh, enggak dicium tangannya. Karena memang unik Indonesia itu. Kalau guru fikih kok dosen itu tetap enggak dicium tangannya. Karena pikirannya anak-anak itu wong sudah bayar disuruh nyium. Itu kayak di alam sadar tuh gitu. Kalau kiai itu kan anak-anak enggak bayar gitu. Ya opanya cium tangan itu. Makanya kalau kiai-kiai tidak keramat bisa mati karena cium tangannya doang itu bisa mati itu kiainya. Ya ini cerita. Supaya saling menghormati saling. Nah dulu itu perbedaan itu urusan sudut pandang. Ya saya ulang lagi, perbedaan itu sudut. Allah yang Tuhan saja sering didebat sama nabi-nabinya. Karena urusan sudut pandang apa? Saya beri contoh ya. Suatu saat Khalilur Rahman Ibrahim itu saatnya meninggal sama Allah, Israel disuruh. Israel itu Ibrahim saatnya meninggal, ambil nyawanya. Setelah datang ke Ibrahim, ya Khalilur Rahman Ibrahim, saya disuruh nyabut nyawa Anda. Itu Israel dipaksa mikir sama Ibrahim. Hal ra'aita khalilan yumitu khalilah. Kamu tahu orang yang mencintai kemudian bunuh yang dicintai. Itu logika agak benar. Akhirnya Israel kan gak biasa debat. Kan gak dilatih debat. Gak pernah ikut lomba UI debat ilmiah. Dia taunya nyambut nyawa aja. Kembali ke Allah. Ya Allah, kata Ibrahim, hal ra'aita khalilan yumitu khalilah. Masa kekasih bunuh yang dicintai ya. Tapi kata Allah santai. Bilang ke Ibrahim, hal ra'aita habiban yakrahu ayyalqa habibah. Masa katanya dia cinta saya, kemudian ketemu saya tidak berani.
Israel mater lagi. Logikanya gini, Ibrahim, masa yang dicintai sama yang ketemu yang dicintai nggak berani? Ya udah ketemu aja. Satunya yang meninggal itu. Artinya kamu bisa saja GR tidak mati-mati karena merasa dicintai, atau ingin mati karena mencintai. Nah, maksud saya hal-hal seperti ini orang UI pasti nggak jelas. Katanya cinta Allah suruh mati ya nggak mau. Nggak jelas kan? Dibilang nggak cinta juga nggak mau. Tapi dibilang cinta kalau ukurannya mati juga nggak mau. Nah, tapi dalam banyak hal nggak jelas itu penting, Pak. Penting sekali. Buatan guyon. Saya beri contoh sekian ilmiah, nggak jelas itu penting. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dalam banyak hal itu disuruh Allah, memang disuruh supaya ngambil sikap seperti itu. Karena Allah itu punya otoritas penuh untuk bikin orang itu baik atau tidak baik. Wahsy itu yang membunuh Sayyid Hamzah, orang paling dicintai Nabi di antara yang dicintai Nabi. Qatalahu Wahsyun, dibunuh oleh Wahsy. Nabi secara basarnya itu nggak suka sama Wahsy. Sampai cara lahir ya ingin corong Jawa ingin masuk nol. Tapi apa kata Allah? Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adziba. Itu tidak wilayah kamu Muhammad. Malah Wahsy dikasih tobat sama Allah. Khalid bin Walid. Itu perang Uhud kalah itu karena ide brilian Khalid bin Walid. Pas itu masih panglima kafir. Yaitu pura-pura kalah, ghanimah dilepas, sahabat turun, pasukannya naik, walhasil orang Islam kalah. Khalid bin Walid akhirnya juga masuk Islam. Orang yang secara basariah Nabi itu gak siap. Kebalikannya juga ada. Sa'labah itu orang sampai gelar hamamatul masjid. Ini pas ngaji mesti ingat. Salah. Dia di masjid terus. Setiap habis salam tuh lari. Karena istrinya nyuwun sewu masih berpakaian yang tidak pantas. Kenapa engkau terburu-buru pulang? Pakaian yang dipakai istri saya sekarang saya pakai. Ya pakaian sarung itu kayak Pak Rektor kan fleksibel. Ini khusus mau Ramadan. Tidak akan sarungan terus. Gak usah khawatir. Jadi ini tadi sudah perjanjian. Saya yang kiai celananan, beliau yang rektor pakai sarung. Jadi iya. Supaya itu barter madhab. Tapi hanya sekali ini aja, bukan. Jadi jangan diharapkan ini jadi tontonan terus-menerus. Dan ini barter madhab. Saya sama Profesor Kores juga sering gitu. Saya pakai sarung yang dihadiahi beliau pakai sarung yang dihadiahi saya. Memang itu tradisi Islam. Tahadau tahabu, kamu saling memberi hadiah maka kamu saling mencintai, bukan riswah, bukan riswah. Walhasil terus Sa'labah ini mbok saya didoakan Nabi supaya saya kaya, supaya tidak sering ganti-ganti pakaian seperti ini sama istri saya. Jangan-jangan kamu miskin itu lebih baik. Ngotot minta didoakan. Didoain Nabi kaya terus lama-lama ninggal sholat, ninggal jamaah. Itu Allah belum tersinggung. Yang mulai Allah tersinggung itu kan saya sering fatwa di mana-mana, sering memberi saran. Mumpung kamu miskin itu sering sedekah. Karena kalau sudah kaya itu tidak bisa. Saya memberi analogi gini. Kalau saya masih santri miskin, punya uang 100.000, diminta guru saya 50 tak kasihkan. Padahal itu 50%. Punya 2 kambing kurus, diminta guru saya 1 pasti tak kasihkan. Padahal itu 50%. Jadi kalau punya sapi Brahman atau sapi limusin yang harganya itu 100 juta, punya 2, diminta 1 boleh enggak? Tidak boleh. Saya punya motor butut 2, diminta teman saya 1 boleh. Tapi kalau Davidson Harley itu nggak boleh. Nah, walhasil itu kalau kita miskin, misalnya kita zaman kuliah atau zaman mondok atau zaman apa saja, punya uang 100.000, nartik temannya sampai 50.000 kan biasa. Tapi setelah 1 miliar, berani nggak kamu kasihkan 500 juta? Sama-sama 50%. Enggak kan? Nah, Sa'labah gitu, ketika zakat masih per 40 kambing, 1 kambing, itu sebenarnya kan masih ringan. 41, 82. Kambingnya itu sudah mabenal jabalen. Barang dihitung zakat karena sudah ribuan, jumlahnya sampai 400 kambing. Banyak lah pokoknya. Terus kata Sa'labah, ini pemerasan. Karena jumlahnya besar. Allah tersinggung karena nabinya dianggap narik zakat itu dianggap khorat, dianggap pemeras. Allah tersinggung kemudian fa'aqobahum nifakon fi qulubihim ila yaumil. Dia ditegur munafik. Semenjak itu terus tadi kembali gak jelas tadi. Jadi kalau makanya itu pakar-pakar akhlak ya, pakar-pakar etika peradaban. Itu tertampar betul ketika Nabi urusan ilmu itu mengabaikan itu kalau sudah urusan ilmu.
Misalnya begini, ada urusan ilmu. Ada mbak-mbak cantik atau ibu-ibu cantik. Itu dalam Islam itu diajarkan jangan sopan-sopan banget. Kata Nabi, karena kekuatan ilmu itu di atas kekuatan akhlak, di atas kekuatan adab. Ya nisa an-nabi lastunna ka ahadim minan nisa. Ini taqaitunna fala takhdu'na bil qaul. Fa yatma alladhi fi qalbihi maradun. Misalnya ada mbak-mbak cantik, menarik, kemudian sopan misalnya sama Pak Fajarin sama dosen-dosen. Monggo binara. Wah itu bahaya pikirannya kemana-mana. Orang yang imannya pas-pasan, berarti mau. Maksud saya kalau cantik, menarik, ketemu di jalan, biarin aja dosennya. Mau kemana, biarin aja. Gak usah dihormatin. Kalau dihormatin, Pak mau kemana sadarian mau bisa bahaya. Tak biarin aja. Kalau tanya, Dek ini alamatnya mana? Cari sendiri Pak. Karena hanya dengan cara itu, si Pak dosen ini gak kepikiran. Gak ada orang suka orang kedus itu gak akan. Tinggal sudah cantik, sopan. Wah bisa pikirannya macam-macam. Itu ilmu. Fala takhdu'na bil qaul. Kamu jangan terlalu lirih kalau ngomong. Fayat ma'alladhi fi qalbi maradun. Orang yang pikirannya masih kotor pasti berpikir yang negatif. Anda mungkin demi sopan sama dosen Anda. Tapi sejauh mana dosen Anda juga berpikir positif. Itu kan uji iman sama uji nyali. Nah, sama pejabat yang sopan sama kiai mungkin punya Alphard, punya Robicon, punya terus bawa uang banyak. Terus sama kiai cium tangan hormat. Jangan-jangan kiainya yang pikirannya macam-macam. Ini berarti bisa jadi muhibbin potensial misalnya. Nah, saya ini termasuk kiai yang pengagum ilmu. Sehingga saya sama orang yang medit, yang kikir sama saya itu saya senangnya bukan main. Kenapa? Karena kalau orang medit itu gak berhak. Kalau orang lomo 1 juta minta surga, 2 juta ya minta apa? Surga. Gus, salam template. 200.000 aja kadang minta surga. Tapi kalau yang kikir-kikir ya sudah salaman tok sudah. Gak minta apa-apa, kan dia tahu diri, gak bayar kok minta. Maksud saya, Islam itu luas. Dinikmati saja, Pak. Dinikmati saja. Nah itu diroya, maksudnya itu diroya. Diroya itu, kamu tahu aturan Islam itu kamu harus yakin khairihi wa syarrihi minallah. Semua itu ujian, tapi kemudian dikaji. Makanya saya ini termasuk pengagum Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu dikasih tahu. Ada orang yang di depan engkau cium tangan hormat tuh di luar ngomong-ngomong, ngata-ngatain Anda. Imam Syafi'i tertawa-tawa sewenang. Tuh, Anda ini dikata-katain di luar kok. Kok tidak kamu anggap munafik malah tertawa. Berarti saya wibawa, di depan saya nggak berani. Dianggap enteng saja. Dibilangin, sebagian orang kampung sini nggak suka sama engkau. Baguslah, tidak akan pinjam uang sama saya. Di mana-mana orang pinjam minta tolong tuh karena seneng. Kalau benci kan enggak. Intinya dianggap enteng saja. Yang terjadi di dunia itu semuanya dianggap enteng saja. Man asa ilaika faqat atlakoka. Yang berburuk sama kamu itu membebaskan kamu. Coba kalau akrab, titip. Ya misalnya akrab sama Pak Fajar. Bilangkan ke Pak Rektor, sangkap tuh jadi guru tetap atau apa, kan ribet. Kalau tidak cocok kan nggak minta apa-apa. Makanya hati-hati Pak Rektor sama yang akrab-akrab itu. Itu dulu saya juga nggak paham. Di antara wasiat Bapak yang sering diulang-ulang tuh itu. Suatu saat kamu jadi kiai, ngelola orang nggak seneng tuh gampang. Sudah, situ orang lain. Tapi kalau ngelola orang orang seneng tuh repot. Mintanya aneh-aneh. 100.000 aja minta surga. Hanya teman tenis saja minta naik jabatan. Intinya itu ya sudahlah dikelola. Yang seneng ya berkah, mungkin teman berjuang, teman diskusi. Yang nggak seneng ya berkah, karena ini tidak minta macam-macam, enggak seneng. Nah itu namanya diroya. Diroya itu satu kajian keilmuan yang menjadikan kita ini nyaman dengan riwayat-riwayat, panduan-panduan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kayak tadi. Kenapa sih tentang baik sama tetangga, baik sama tamu? Hitung-hitungannya itu mangkana yu'minu billahi wal yaumil. Jadi Allah ngendikan marojal bahro ini napa yal taqiyan. 2 mata air itu dipertemukan. Itu banyak muara sungai itu bermuara teng napa laut. Kados kali Kapuas, kali pundi-pundi ini sawangane bermuara teng laut. Yal taqiyan di sawangane ketemu. Tapi itu semua hanya fi ra'il apa? Ini dalam pandangan Allah.
Kulo nate banyak ngaji tenggene kitab-kitab karangan Imam Razi. Imam Razi itu ulama tafsir besar ingkang menjelaskan posisi Quran sebagai wahyu yang berkarakter bahasa. Jadi Quran ini wahyu, dia mesti bener. Tapi piye wae Quran itu bahasa. Niki rungaken ya. Jadi Quran piye wae napa? Bahasa. Jadi mungkin sampean ben gak kaget. Mungkin sampean gak kaget wong imane sampean ipan mokong, ora wati paham lah iman apa? Mokong. Tapi kok anak putune sampean kok iso janggal mbek Quran. Nak generasine kula jenengan ra iso jawab, kok anak putune jenengan wis ra iman mbek Quran. Iman raturan, jadi gak diilmiah. Contohnya ngeten nggih. Ketika banyak ilmuwan itu bisa dari orang Islam piyambak, dari orang Barat, baik itu sekuler, orientalis, Kristen, Katolik, macam-macam. Ketika banyak ilmuwan itu penemuannya lebih diakui secara ilmiah ketimbang tulisan-tulisan agama, itu kan menimbulkan keguncangan. Ndadekno iman iku oleh. Misalnya ngeten sing terkenal. Mungkin jenengan sering pireng. Nabi nate dawuh bulan itu ning langit ketiga. Nah, srengenge ning langit keberapa? Engko terus terakhir langit terakhir itu sing digoni Jibril. Oke. Terus ketika wonten berita bahwa para NASA Amerika itu bisa naik bulan. Rata-rata kiai desa dulu gak percaya. Nabi Muhammad sing nabi nak munggah ning gone bulan tak pamit mbek Jibril ngono ae ra mesti dibukakno. Dibukakno ngenteni diintegrasi. Saiki sapa Muhammad mbek sapa Jibril dibukakno. Itu satu contoh. Kula dhek dalu ngaji kalian santri-santri, kula terangaken. Jadi masalah utama umat Islam itu antara lafadz ngene iku lugat. Iku terus diimani nganggo karpe dhewe. Lha iku sing dadi masalah utama. Lugat ya bahasa itu diimani menurut karpe dhewe, orang menurut karpe ilmiah. Contohnya gampang kan. Sampean bayangno langit itu apa? Langit itu tuh satu wilayah, satu area sing digoni malaikat, satu area yang tidak tersentuh. Kemana bayangno langit itu satu area yang tidak tersentuh. Sehingga ono kabar nak bulan ning langit ketiga kok terima manusa tok bulan terus sampean ora percaya. Gue dianggap masuk wilayah sing wis wilayah Jibril. Padahal tidak begitu. Masalah istilah sama itu istilah lughat. Terus Imam Razi menjawab sama itu istilah lughat. Jadi sesuatu yang tidak bumi ini itu namanya sama. Sesuatu yang tidak bumi ini namanya sama. Sampeyan sing nate kaji sing numpak pesawat. Kulo nggih nate numpak pesawat sing jarak-jarak jauh. Sampeyan ndelok dhuwur ke langit. Ngisor ke napa? Langit. Sampeyan nak buka teng pesawat ing jendela. Delok ngisor ngeten ke langit, delok dhuwur ke napa? Langit. Sebab itu istilah langit itu hanya untuk menunjuk, istilah sama itu hanya menunjuk sesuatu yang tidak bumi. Terus Imam Razi mencontohkan Allah dawuh alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan kasajaratin apa thayyibatin asluha sabitun fil ardi wa far'uha apa fis sama. Nggih. Asluha sabitun apa fil ardi wa far'uha apa fis sama. Kalimat thayyibah iku kaya uwit sing thayyibah. Ini ku wit kurma. Asluha sabitun fil ardi. Akare wit kurma menghunjam ning bumi. Wa far'uha fis sama. Cabang-cabangnya atau dahane fis sama. Ya, artinya kan sederhana loh nggih. Wit kurma ku dahane fis sama. Sama artinya mosok koyo bayangane sampean sesuatu yang bener-bener gak tersentuh. Wong dahane wit kurma fis sama. Jadi kasajaratin apa? Thayyibatin asluha sabitun fil ardi wa far'uha apa? Fis sama. Sama to mriku mosok artine lemu angit sing enggak terjangkau. Wong artine kaya wit kurma sing akare menghujam ning bumi wa far'uha apa? Fis sama. Dahan-dahane utawa cabange fis sama. Sebab itu istilah sama tenggene Quran itu menunjuk satu arti yang tidak bumi. Nah, sampean delok teng munjid, teng kamus-kamus mutlakul uluwi, sesuatu yang atas itu sama. Paham gitu? Sebab itu ketika ditemukan, nah ini kalau cerita astronomi, ini iman itu dibaringi mbek ilmu. Nah, cara ilmu falak, cara ilmu astronomi, bumi itu kan berputar.
Ketika kita di atas, kita ngalami siang. Ketika kita di bawah, kita ngalami malam. Ora kok srengenge ambles ning bumi lho. Lah nek srengenge ambles ning bumi logikane kan mboten masuk akal. Mergo srengenge luwih gedhe, mosok iso ketelan barang sing luwih cilik. Nah, tapi kenapa istilah-istilahnya kok hatta idza balagha maghribas syamsi wajadaha taghrubu fi ainin hamiatin. Nak wis wayahe sore, ben delok srengenge kuwi sawangane ya surup ning mata air. Ku anggere sore sampean delok nang gunung, nggih. Nak sore sampean teng gunung, sampean delok srengenge sawangane ambles teng laut. Wajadaha taghrubu fi ainin hamiatin. Lah itu jalan keluarnya apa ya? Kayak Imam Suyuti ini firaqil aini sawangane. Jadi piye wae Quran itu pakai lugat. Jadi balik ning istilah sawangane. Jadi Quran itu tidak mesti memutuskan sesuatu itu sak mestine. Sawangane firaqil aini. Ya padha. Kaya air tawar ambek air asin. Sawangane ketemu nyatane keudek-udek. Wong sangka sungai mengalir ke laut. Tapi sawangane Allah tetap bikin karakter masing-masing. Dan keduanya tetap sesuai dengan karakter masing-masing. Jadi ahli fisika nu paham betul. Benda mbok adu kaya apa tetap mereka bawa ciri masing-masing. Go kabeh nggawa gene masing-masing. Berarti ketemu sawangane tok hakikate ndak pernah mau napa? Ketemu. Ini jenenge firaqil. Sebab itu banyak ayat-ayat yang terjawab oleh teori firaqil aini. Jadi itu sawangan. Jadi itu masalah-masalah ilmiah yang bisa menjawab beberapa kejanggalan, yes. Beberapa kejanggalan dohirin nas agama. Sampeyan kudu paham ngono. Mergi banyak sekarang misalnya kayak manusa itu ketika bisa deteksi janin. Ahli dokter kandungan lewat macam-macam peralatan itu nggih. USG macam-macam mak saged ngerti janin itu lanang atau wedok. Nah dhisik kiye-kiye kuno ada 5 perkara sing roh apa tok, kapan udan, kapan wong mati. Terus sing ning jero kandungane wong wedok iku lanang apa wedok sing roh Allah tok. Kiye-kiye kuno ngoten. Tapi sakniki wong paling percaya urusan mati tok. Urusan udan secara falak, secara astronomi saged dideteksi to. Wong falak iku iso ngerti iki musim rendeng. Musim ketiga, pergerakan angin sampai ndelok ning perkaryaan cuaca ki rata-rata bener. Nggih mboten, musim angin, musim hujan, musim kering. Secara ilmiah ngene ku wae, wong ngene ku wae. Setelah kita nentukan ora ana lanang wedok ning gone kandungan wedok manusa roh sing roh apa tok, sing mari keliru sampean nentokno lanang wedok. Wong apa mau dawuh wa ya'lamu ma fil arham. Hanya Allah yang tahu apa yang di rahim. Ma itu cara nahwu itu mubham. Ma itu tidak harus menunjuk laki atau perempuannya. Ma itu lafadz sing mubham. Apa saja, kan bisa terkait nasib, ya, bisa terkait kesehatan, bisa terkait gennya normal ndak. Tapi tahu-tahu kita lewat perasaan kita piyambak nentokno wa ya'lam fil arham lanang wedok. Itu yang bolak-balik mulai agama rusak itu tadi. Sesuatu buat makna ini menurut karepem dewi. Iwak tunggale Allah dawuh wa ma min dabatin fil ardi illa Allahi napa rizqu kabeh sing gremeng ing bumi Allah nanggung rezekine. Cara Allah mulai ambekan ya rezeki sampean ngirup oksigen ya iwak akal-akalane sampean bang rezeki dhuwit. Sehingga ketika kira di dhuwit terus janggal jare wa ma min dabatin fil ardi illa Allahi rizqu apa aku ra di dhuwit ra di beras. Nah iku jenenge maknani Quran menurut karepe dhewe. Nah semaring rusak tatanan bolak-balik terus nuruti karepe dhewe. Niki durungaken sanget nggih. Jadi ada masalah-masalah agama sing tahu-tahu kita punya pengertian menurut karepe dhewe. Ngene ku wau, misale wonten dawuh wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala wahiris kuha. Asal jenenge dabah, pokoke makhluk urip mesti dijatah rezeki masing-masing. Rezeki itu cara Allah mulai ambekan udara, kesehatan, sampean gak diantem tsunami, gak diantem gempa niku rezeki. Tapi manusa di bayangan dhewe rezeki ya dhuwit. Duwe beras kathah. Nak panen kathah. Tapi manusa iku pengetahuane manusa mulane jare pangeran wa kanal insanu zaluman jahula. Manusa ujung-ujunge iku ya zalim ya bento. Jadi jahulan ora jahil iku maknane bento. Nak jahulan banget bentone. Lah kok mboten bento sepundi?
Ketika sampean nganggep rizki ku artine duwe akeh, pangeran ngelingno, duwe akeh kowe setrup yo ora iso nikmati. Ya sumpah. Nggih mboten. Ketika kowe bayangno rizki ku beras akeh apa-apa akeh. Terus kowe kecelakaan utawa duwe penyakit-penyakit apa ya sumpah. Sebab itu Allah ngendikan masalah rizki itu masalah potensi kecelakaan. Makanya Allah ngendikan teng surat Isra iku manusa oleh ngelingno nganggo teori potensi. Afa amintum ayakhsifa mikum janibal barri kok Allah ngelingno. Kowe kok ning bumi ngrasa aman, iso wae ujug-ujug ana tsunami. Iso wae ujug-ujug ana gempa. Misalnya ki saiki selamat, iso wae kapan-kapan ra selamat. Sampai tenggene surat Isra itu diulang-ulang. Afa amintum ayakhsifa bikum janibal barri aw yursila alaikum qasfa min khasifam di bulan bal ini. Kowe kok ngerasa aman ning bumi, iso wae setiap saat kowe kena angin liung, kayak angin belitung. Kowe ujug-ujug kena macam-macam, kena tsunami, kena gempa. Lah teori ini yang sing dadekno manusa iku syukur. Sakjane kita umpama anut Quran iku urip ku yo gampang syukur tapi yo ora gampang kebablas. Manusa ora ngoten to nggih, numpak pesawat sawangane rawan kecelakaan. Nak dong-dong ning omah sawangane akeh slamet. Lah wong Aceh pas ning omah kabeh kena tsunami sedina 100.000 ludes. Nggih betul. Tapi manusa kedekte jahule bentone wae. Sawangane kecelakaan ana numpak pesawat, ana numpak Adam air sawangane kecelakaan. Nak ora sawangane selamat. Lah wong Aceh ning omah kabeh kena tsunami entek. Tiang Jogja ning omah kabeh kena gempa 5.000 bablas. Iku jenenge jahula. Manusa akeh bentone. Begitu juga menyangkut hal-hal yang lain. Mulai Allah ngelingno. Ya tuh galerian sederenge era tsunami Aceh, sampean bayangno wong kerem ning laut, nggih mboten. Saiki entek teori kerem ning laut. Wong Aceh ning darat kabeh. Mati nek kerem manusa bento. Yang saking bentone nyongkone jenenge kerem ngenteni ning laut. Pangeran ngelingno jare sapa? Tsunami ya, kerem tapi ning darat nggih mboten. Pangeran ngelingno bolak-balik. Kula nate ngaji teng Jogja ngoten. Manusa bento, saking bentone iku nak ngomong ya karepe dhewe. Mulane ketika Allah nurono innallaha la yastahi ayyadriba masalam ma ba'udutan. Allah iku gak izin nak sekedar nyontokno barang-barang cilik kaya nyamuk. Tapi manusa saking bintune ngoten, ambek macan wedi. Kesane diterkam macan mesti mati nih. Ambek buadak wedi. Kesane diterkam badak ku akeh mati. Padahal sedikan rata-rata wong mati mbek kuman, barang sing cilik. Nggih mboten. Kabeh ahli medis, ahli ngerti nek wong jarang. Wong sing mati diterkam macan menawa lain Nabi Adam sampai kiamat kena diitung nggih mboten. Tapi nak mati mbek kuman. Rak barang cilik. Nggih mboten. Tapi manusa wedine ra mbek barang-barang gedhe. Ana macan do mlayu. Jare sapa saiki wong mati kok pitik flu burung ngono. Lha iku betapa bodhone manusa gara-gara macan bodhi iso nyakar kowe wedi. Tapi nyatane macan mboten mateni. Sing mateni malah penyakit saka pitik trimo flu burung. Lha betapa doluman jauh lah. Dadi manusa ngomong-ngomong klira-kliru. Mok sawangane tok. Blunder-blunder. Mulane pangeran nak nyipati manusa wis dolim bento. Maka al insanu doluman apa? Jauh lah wis dolim napa? Bento. Menjenak dituruti ngoten klira-kliru. Jadi ngomong-ngomong jebule klira-kliru. Paham ya? Iku saniki kok sampean ketambahan ilmu anyar sesuatu itu ana sing kaitane napa fira'il aini muk sawangan. Sebagian ilmune manusa mau nurutin apa? Sawangane ora nganti tok ilmu hakikat. Sebab itu cara ilmu-ilmu tasawuf terus ilmu dibagi telu wonten syariat, wonten tarekat napa? Wonten hakikat. Mergo nek umpama nuruti syariat tok, wong muk sawangane tok. Ya sawangane wis salat, wis sujud. Jebule atine ra melok sujud. Atine brontak ene pangeran. Artine sujud kan wong tunduk kabeh ning khairihi wa syarrihi minallah. Jebule sawangane sujud tapi grundal-grundal mek pangeran jenenge sawangane. Mulane terus wonten ilmu hakikat ora oleh mok nglakoni syariat tok, kudu ana hakikate. Muga nek ana hakikat ya ngoten niku wau. Mok barang mok amen sawangane tok. Sawangane sedekah jebule bar gaya mek unda-unda. Lah tapi sampean nak nganggo ilmu hakikat kan ngerti, manusa mok koyo dakon. Jadi sampean sedekah carane ikhlas ku gampang. Nemen gampang. Cara sampean nganggo ilmu hakikat ikhlas itu sesuatu yang sangat mudah. Malah kowe ora ikhlas itu sing janggal.
Lho nggih kula sering ditangkriti, Gus ikhlas kok angel. Lho cara aku malah gampang ikhlas timbang ra ikhlas gampang ikhlas. Kowe anggere ikhlas angel berarti ilmu untuk syariat tok. Nah ilmu mesti hakikat, mesti ikhlas. Mboten mungkin ra ikhlas, mesti ikhlas. Misalnya ngeten. Kula niku gadah dhuwit 10.000. Nggih, cek dhuwit, cek ilmu, cek derajat. Gadah dhuwit 10.000. Sampean kalau menurut pandangan syariat, karena duit itu hasil dagangannya jenengan, ya wae jenengan. Oleh tiang disukakno jenengan wae jenengan. Gara-gara sampean ngrasa wae lho, nak dikekno wong ya abot. Nak sampean sedekah ya ngrasa iso ngundat. Lah awale sampean melihat itu secara ilmu hakikat, duit iki wae Allah. Wae Allah ya wae Allah, ora waeku, titipan. Dikekno wong ya wae Allah dolanan mau ning nggonku, saiki ning nggone ndekne kan selesai kan. Mulane jare hikam kula nu tak kenang jan hikam. Cara hikam wong ra ikhlas bentuk-bentune wong. Enggak cara hikam logikane gampang. Jadi hikam motivasi ikhlas nu nganggo ilmu hakikat gampang. Ngeten redaksine. Kaifatat lubul ajra mimman huwa muhtihi ilaika. Utekem lho betak kok endi? Kok njaluk opah mbek wong sing ngeki hadiah ku piye? Contohnya ngeten, sampean tak kei duit 1 juta, tak kei. Sampean tak kon dagang, bareng tak kon dagang sukses badi, bareng badi jo panen yang aku. Kan lucu tuh, wong sing ngeki hadiah kok malah dijalui opah. Jare hikam, wong Islam iku iman, iso salat sebab taufike Allah, iso haji sebab taufike Allah. Kita iso ibadah sebab taufike lho bareng-bareng awang ngeke taufik kok dijaluki opah. Lho wak nuntut opah ambek wong sing ngekeki. Lho iku lucu ta ora lucu? Masuk akal ta masuk akal? Jadi sakjane gampang supaya kowe salat ikhlas yakin ya Allah salat kula sebab kersane jenengan. Nggih pun apa njur opah wis isin lho dikek hadiah salat pira-pira to. Sing mareke nuntut mergo GR ujub. Wah aku iso salat. Nah iso sholat berak swarga lho ujub. Berarti bolak-balik. Kenapa kita ikhlas susah? Mergo awale ilmu mbok kawal ilmu syariat. Tak cara ke awale cara melihat ilmu hakikat. Ikhlas ku gampang. Nggih mboten. Lho mboten ku ya dikenan. Gampang kudu ikhlas jenengan mbek ilmune kula. Sampeyan rasakno sih. Dadi ikhlas kudu dimulai kok ilmu hakikat sih. Iku gampang. Baik kula misalnya mulang, ya Allah jenengan negdir kula ngalim, negdir kula saged mulang. Berarti jenengan maringi kula saged ibadah. Selesai kan? Nek nuruti syariat. Wah, guru sak huruf gaji 1000 dinar. Terus gampang gremeng kan kula. Ngaji gak dihormati, nyangoni sithik ora karu-karuan. Mana? Gara-gara pertama mandang sing nganggo syariat, aku mulang. Berarti berhak untuk alfu napa? Dinar. Wong jare ala-ala jare mulang sak huruf ditarik pinten? 1000 dinar. Paham ya? Tapi nak pertama nganggo ilmu hakikat, aku mulang ditakdir pengiran, ditakdir di kesempatan ibadah. Lempun kok nganti nuntut, terus aku kepikiran, jenenge nuntut, jenenge ngundat-ngundat pun mboten apa? Kepikiran. Paham nggih? Dadi saiki dilatih carane ikhlas ku piye? Anut ilmu hakikat. Ilmu sing awale wis anut ilmu napa? Hakikat. Nah kowe ya pertama nganggo syariat, ikhlas meksa kowe. Mesti bukti to, sampean ngrasa di dhuwit, ngrasa nglakoni salat, ngrasa mulang, tak ulang tenanan. Jebule rapat ngurmati aku. Ya tersinggung to. Lho nak tersinggung tiyang ikhlas mboten menyangkut ngoten. Ora pantes Quran diulang kok kowe terlambat, Quran diulang kok kowe guyon. Mergo piye standar Quran diulang kudu idza dzikrullah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadadhum. Kan benten to nggih mboten menyangkut pribadi tersinggung mboten, tapi supaya Quran itu bener-bener zadadum napa? Iman. Anak tersinggung syariat ono, gak ngregani wong, gak ngregani wong sepuh. Nak sing kiai jare gak ngregani kiai, kok bareng umur itu gak ngregani wong tua. Malah nyiksa ati to. Perdun. Tuh. Nah, sampean nganggo ilmu hakikat selesai. Ora kepikiran blas. Mulane cara sing aran hikam, sing aran ikhlas iku gampang. Sing mari angel kowe iku nganggo ilmu syariat. Sehingga kowe ngerasa ujub. Iku mau, dhuwit iki wekku. Ngalim ilmuku. Ngono masjid iki tanpa aku ora dadi masjid. Sehingga gak dadi imam gremeng tenan.
Lah awale nganggo ilmu hakikat, ya Allah jenengan Rahman tenan. Negdir kula saged ngamal dadi pengurus takmir, negdir kula saged dadi panitia tak. Nggak misalnya sing dadi imam wong liya, kula alhamdulillah Gusti sakniki masjid rame, cik imame kula cik mboten penting, butuh kula nu ramene masjid. Wong kula pengurus takmir maksudnya ngrameni napa? Masjid. Ya, takmir zaman akhir ngrameni masalah. Jadi masjid tetap gak rame, masalahnya napa? Rame kan. Iya, sembarang. Maksudnya takmir masjid itu ngramekno masjid to, mboten ngramekno masalah napa? Masjid. Paham ya? Dadi fi ra'yil aini ing dalam pandangannya mripat. Bainahuma barzakun. Bainahuma iku tetep ing dalam antarane bahro ini. Bainahuma iku tetep ing dalam antarane bahro ini barzakhun utawi pembatas. Hajizun. Mau mun kula terangaken. Dadi hakikate antarane air tawar mbek air laut itu ada hajiz, ada faktor karakter masing-masing enggak saling terganggu. Fabi ayyi ala rabbikum mongko kelawan dine pira-pira rahmate pangeran loro ira tu kadibani gorono sira loro. Yakhruju minhumal lu'lu'u wal marjan. Yukhraju bil bina' lil maf'ul. Dadi sebagian qira'ane diwaos yukhraju minhuma. Bil bina' lil maf'ul wal fa'il lan fa'il berarti diwaca yakhruju minhumal lu'lu'u wal marjan. Kadang diwaca yukhraju. Aimin masmu'ihima tegese saking kumpulane bahro ini. As-sadiqi kang beneri bi ahadima kalan sejine bahro ini wa wa te wahid wa al-milhu iku segoro asin. Apa sing metu al-lu'lu'u wal marjan? Al-lu'lu'u apa mutiara? Wal marjanu lan perhiasan. Khirzun ahmar au sigharul lu'lu'. Wis wae gampangnya nama-nama mutiara. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Walahul jawaril munsaatu fil bahri kal alam. Walahu lan iku tetep kedue Allah. Al jawari utai pira-pira prau. Ail sufuni tegese ai sufunu tegese pira-pira prau. Ai sufunu tegese pira-pira prau. Al munsaatu kang den wujudna. Diciptakan. Ail mukhtasatu tegese ingkang diciptakan. Fil bahri ing dalam segoro. Kal alami king perahu mau koyok gunung. Apa meneh sakniki anggere perahu ki koyok gunung. Riyen perahu niku cek cilik-cilike pangeran nyifati koyok gunung. Saiki perahu gede-gede. Tapi gini, apa jamin selamat. Ini wow manusa ku kedekte mbek sawangane. Nak peraune gede, teknologine canggih, sawangane selamat. Nak perahu konting sawangane kecelaka. Nah genane senopati kapal canggih kecelakaan si perahu kunting udah selamat malah sing nulungi. Terus kena pangeran itu surah pangeran ora kena diatur. Nah genane wong sing ning segara ora kerem, sing tengok-tengok ning Aceh ning darat malah napa? Kerem. Ya nak sampean mulane wau nggih tenggene surat Isra kula duduaken. Dadi pangeran ngelingno nganggo teori kewalik, iku nganggo teori potensi musibah. Sampai ini udah dilingno afa amintum ayakhsifa fikum janibal bari ayur sila alikum khasba ayur sila alikum qasifa menaruh bulan baleni. Kowe kok ning bumi ngerasa aman. Setiap saat iso wae ana tsunami, setiap saat iso wae ana gempa, ana angin beliung, ana macam-macam. Sehingga manusia itu tidak pernah lepas ngerasa butuh berlindung ning Allah Subhanahu wa taala. Selama ini kita kan mboten to nek numpak pesawat oleh ndonga entek-entek. Kesawangane parak musibah. Nek ning omah sawangane aman. Paham ya? Nah, itu manusia, itu dilingno pangeran, tidak boleh begitu. Kita harus selalu duwe khauf. Because setiap hidayat kayak ngoten. Sawangannya kayak nak sergap sholat itu, koyo para pangeran bebas maksiat. Soalnya pangeran dadekno wong alim ahli ibadah kecelakaan kita ada. Tujuannya nopo ben wong ora itimat alal amal, cara hikam wong ben ora tetanggenan mbek amal. Nah, cerita-cerita tentang Durratun Nasihin nek kiai bar sesuk top-tope kiai. Ning akhir hayate nggih selingkuh nggih mboten sejarah. Ya manusa gampang akal-akalane. Kuat cerita-cerita seorang ulama, seorang abid ibadah puluhan tahun akhirnya kecelakaan. Iku nunjukno sing penting wong ku berlindung ning Allah Subhanahu wa taala. Mulane jare sing aran hikam
Wong nganggur untuk makom fana. Makom fana makom sing gak iso ndelok awake. Iku cek rawan ujub. Ini wow. Saleh ke salat ngrasa ya Allah kula pun salat jenengan tampi. Kula pun zakat jenengan tampi. Sing mari muni kula sing mari rawan kira ikhlas. Mbok sekali-kali mulane jari hikam. Masalah utamane kita ora eling pangeran, eling khazun nafsi. Jajal elingem dimulai kok pangeran, terus ape ra ikhlas wae. Ya Allah jenengan nekdir kula saged salat. Jenengan negeri kula purun zakat. Muni alhamdulillah, alhamdulillah Gusti kok saged zakat. Wis gak kepikiran kepengin dimatur nuni kepengin entuk swarga. Tapi nek cara ngomong muni kula. Wis tak kei zakat jemlete aku. Aku salat bolak-balik rezeki tetep seret. Tuhan kula iku rawan kakean nuntut. Nggih mboten. Aku wis donga-donga oleh Gus tetep ae tokoku bangkrut. Muni kula marai masalah. Mergo mari roh hadun nafs. Cara bahasa sing rohi sampean mari ujub muni kula mari napa? Jajal sampean pertama nyebut kok kata Allah. Alhamdulillah Gus kula diparingi Allah utawa Allah maringi kula ngeten. Maringi arto kula kathah. Ya Allah nyukani kula taufik purun zakat. Wis ora kepikiran apa udah tapi. Nggih. Mergo kebesaran Allah ini akan melumat ujube sampeyan. Paham ya? Gampang tuh saat ini apa sama ikhlas? Yang gampang, jadi ikhlas itu gampang. Semari angel awalnya buat bangun buat basis ilmu syariat. Adanya radun itu. Kepengen ikhlas kok dibangun buat basis no syariat. Kabeh wana aduni. Mulane jari hikam. Kue itu mau wiridane Nabi ono nyebut aku. Mulane darani hikam. Orang yang paling ngerti rahasia ikhlas ya hikam. Semua wiridan yang diajarkan ke kita itu udah ada yang nyebut aku. Gak ada wiridan hamidullah, saya muji Allah itu tidak ada. Ya langsung alhamdulillah, alhamdulillah. Wiridan tasbih ngoten subhanaka Allahumma bihamdik subhanallah. Tidak ada Nabi ngajari sabbahtu wa hamd. Karena aku muni kula maca tak wis rawan ujub, anggere muni kula wae rawan. Iya bener. Semuanya agama ngajari ku gak nyebut kula. Itu jenis makom fana. Terus diterkenal ning hikam istilah makom napa? Fana, yaitu tidak pernah nyebut kula. Jadi ki anggere eling pangeran ya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Anggere kula iku serawan ujub. Kecuali masalah elek malah kok nyebut astagfirullahaladzim kula akeh dosane juk sepuro Gusti. Bener nek elek akonillah. Ben ora ada seged gede. Mah apik dilakoni kula salat Gusti, kula zakat. Wah akhire ndak seged. Kowe tuh mau ana wiridan sebarang-barang apik ana kata kulone ayo. Ngoten enten. Ya alhamdulillah subhanallah. Ya ora karepe. Waca-waca te ora napa? Arep saya tak terangno kena apa ora nyebut kula. Iku ana sirine. Ben buak ujub, buak khadzun nafsi. Wiridan la khola nggih langsung la khola wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanaka wa bihamdik subhanallah bihamdi. Kowe kula lereni. Kecuali ngaku dosa bener, Robi ini zolam tuh nafsi, benda saya gak gede, nak salah lah, muni kula bener muni kula salamat kakak nuntut. Yang jadi hikam nama kaifatat lubul ajroh mimman huwa muhtihi ilaika. Oke kok nuntut ganjaran, mbak uang sing ngekei hadiah, mursalem gitu, mursal jadi. Nah kita ini kan lucu tuh, kita mulai cilik diajari tauhid, iso sholat kersane Allah, iso zakat kersane Allah, iso haji kersane Allah, bariku njaluk Allah opah. Dikai piro-piro to nggih. Kok njuk napa? Opah. Gampang to ikhlas to. Al-lu'lu' wal marjan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Walau lan tetep kedhe apa al-jawari utawi pira-pira prau sing al-munsaatu fil bahri kang ing dalam segara kal alam kaya dene pira-pira gunung. Kal jibali kaya dene gunung. Apane izuman gedene. Dadi nak azman ku artine balung. Nah maca niku izuman apane gedene utawa uzman apane gedene. Wartifaan lan dhuwure. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban mongko iku kelawan dine pira-pira rahmate pangeran ira loro tukadzibani gorono sira loro. Kuluman alaiha fanin. Kuluman diskabane wong alaiha kang ing atase ayil ardi tekse ing dalam bumi minal hayawani sing pira-pira hayawan. Pokoke kabeh sing urip iku fanen iku bakal rusak.
Kabeh ben sing urip bakal rusak halikun tegese kabeh ku rusak. Maksudnya rusak niku nggih mati. Wa ubira lan den takbirno biman kelawan kataman. Tagliban karena menangno lil ukola di wong sing duweni akal. Mestine nggih sinten mawon sing ning bumi ku rusak, cek manusa, cek kewan, cek napa mawon. Tapi di istilah man, padahal man kangge manusa. Niku tahliban apa lil ukola. Wa qalan tetep wajhi rabbika apa wajhi zat ira. Edzatuhu tiksezatu rabbika. Dzul jalali kang duweni keagungan, ayil azumati tegese kang duweni keagungan wal ikrami lan kemuliaan. Jadi pada akhirnya sing langgeng namung Allah Subhanahu wa ta'ala lil mukminina kedhe pira-pira mukmin. Bi an umihi kelawan pira-pira nikmate Allah alih ing atase mukmin. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Mongko kelawan dine pira-pira rahmate Allah tukadzibani gorono sira lu. Yas'aluhu man fis samawati wal ardi. Saya kan bener Quran. Kalau niku nggih wacana surat wae sih, menyangkut potensi azab. Jadi sampean saged nulis ayate. Nggih niki tahun baru nggih. Jadi sakniki sampean niati carane ikhlas. Tadi gampang kan ajaran kula. Diwarai carane ikhlas ora ikhlas banggune. Jadi potensi azab nggih. Jadi sampean ben gampang syukur. Misalnya ra duwe dhuwit, ra ndek napa-napa, tapi sampean gampang syukur ngoten. Setiap saat itu saged wonten azab. Entah gempa, entah tsunami, entah nopo mawon, sehingga dengan nyatanya ada itu sampean sakit nopo syukur. Padahal potensi itu ada. Niki nak tenggene surat Isra ini mulai ayat 67 ya, 67 ngantos 69. Jadi dibolak-balik kata-katane pangeran di bulan bal ini. Mulai wa idza masakumudurru sampai afa amintum ayakhfamikum janibal bari ayurja'alikum khasiban. Terus kadang nopo Fairsila alikum qasifam minar ris bahwa ini udah bulan baleni mulai ayat 67 sampai ayat 69. Wa qalan tetep wajhu rabbika apa zat pangeran ira edzatu tiksedzatu wajhi rabbika dzul jalali kan duweni keagungan wal ikrami lan kemuliaan. Fa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Yas'alu nyuwun hu ing Allah. Yas'alu nyuwun hu ing Allah sapa man wong samawati kang ndem pira-pira langit wal ardi lan bumi. Ayantiku tegese njaluk kelawan ngucap sapa man. Binutken sini iki. Napa niku? Binutken napa ya ngangge ya? Binutken au halin kan. Mestine mboten ya. Maksude tafsir jalan ngaten, cek njaluke iku binutken kelawan panjen ngomong diucapno. Au halin itu nganggo napa? Tingkah. Wonten nanti sing lagi Pak. Wonten nggih. Oh nggih bidutkeun mestine niku maksude niku kan njaluk bilisanil hal au bilisanil maqal. Nek mriki maksude njaluk iku loro, iso njaluk bidutkeun. Memang melafatkan kata njaluk au halin, ora nglafatno njaluk tapi napa gayane gaya napa? Njaluk. Binutkeun kelawan keucap. Au halin utawa kelawan tingkah. Jaluk iku iso kelawan muni jengon utawa tingkahe jaluk. Kados Nabi Ibrahim ketika diobong Namrud, Jibril dugi, "Ya Ibrahim, kamu minta apa? Akan saya sampaikan kepada Allah." Jawab Nabi Ibrahim kan ilmuhu bihali yuhnian suali. Allah wis pirsa keadaanku, iku wis dadekno aku ora perlu jaluk iki jenenge hal. Ilmuhu bihali yuhni napa an suali. Jenengan tak warai ilmu ikhlas. Jadi paham ya, ilmu ikhlas niku dimulai kalau baleni malah nggih, dimulai sangka ilmu hakikat. Lah kabeh ilmu hakikat itu buak hadzun nafsi, buak kata kula. Go kula ndadekno ujub. Paham nggih? Kabeh ilmu hakikat buak kata kula, mergo kula ndadekno ujub. Lah kowe ambek Islam bangga upe ujub piye? Misale kowe nganggo ilmu hakikat. Kabeh ilmu hakikat tak ngeten. Alhamdulillahilladzi hadana wa ma kunna linahtadiya laula an hada. Dadi sakjane sampean cara nganggo ilmu hakikat mesti ikhlas. Alhamdulillah alladzi hadana bedino ora mbok pidatokno nggih. Tapi ora mbok jiwai, tetep ae ngrasa kiai, ngrasa Islam wis suwi. Kok anggere jek ana kata kula mari rusak. Jajal ki ora usah muni kata kula. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hada. Alhamdulillah cah diparingi iman Islam. Mbok ora diparingi nikmat Allah ora bakal kita iman
Orang ngarah sampean kepikiran nuntut. Nah, ning atine sampean ilmu ngoten kan ora ana kepikiran nuntut. Tapi nek muni kula. Wis kakean penuntutan nggih mulai pomone Islam mulai cilik nganti tuwek ngiyai ora sugih-sugih ana Islam anyaran kok Cina-Cina masuk Islam terus sugih. Kene Islam mulai cilik ora sugih-sugih kono Islam anyaran. Jadi Islam dibanding-banding bandingno. Ana kiai anyaran langsung melejit juga ke kiai 10-an tahun gak wis gak sugih-sugih. Kene kiai wis wira diregani kono kiai anyar direga. Aku anggere kula mari hasud, mari drengki. Tapi semuni Allah nu pun ilang drengkine. Gusti alhamdulillah mulai alit nganti tuwek jenengan takdir kula dadi kiai. Artinya wonten fungsine kangge agama. Alhamdulillah Gusti. Pokoke anggere gak muni kula aman. Itu jenis fana. Fana maknanya rusak, maksudnya membunuh, melumat semua khazun nafsi, dibunuh betul. Kata kulo dibunuh. Kecuali barang elek. Mulanya jari hikam tita ini agar barang apik mesti ra ono kulane. Nabi nak mari wiridan subhanallah alhamdulillah. Tapi nak barang elek kon nyebut kulo, Robbi ini dzalamtu nafsi, astaghfiruka wa atubu ilaih. Tapi nak wiridan subhanallah gak ono ajaran Nabi sabbahtu wa hamidtu wa kabbartu. Ora ada. Wiridan langsung subhanallah alhamdulillah. Mereka agar menit tuh mari ndase gede. Semua gampangane ngoten. Nah, nek bar ngono ikhlas gampang. Paham gitu. Dadi ikhlas itu mboten bulet. Kok bayangane sampean wangel ikhlas. Lah mari kowe nganggo bahasa syariat kowe mbok ikhlasno ya angel to. Dhuwitku tak kekno kowe. Bar ngono nglatih ikhlas kaku ati muni kowe wis dadekno ndase gede. Muni kowe wis pelecehan. Posisiku ngekeki kowe dikeki wis ndek to wis. Sitok ndase gede sitok dinakno to nggih. Ini nak posisine nyebut Allah. Duwe Allah dititipno ning aku saiki mbah sesuk. Aman to nggih ora pati ndak aku nggih. Ilmu ki ngoten. Lho kula sering kula mboten sombong, sering jasarang tanglet kula. Gus jenengan ki nom sawangane gak beban. Nyai ora beban kok. Beban piye ora piye. Kanca kula kan tesih kata to latihan nyai nek digedhi wong kepikiran. Nah kula sami sekolah darah blas mboten kepikiran blas. Wong wis sapa nganti digedhinge tak pikir. Agar sampean mikir manusa kabeh makhluke apa? Kabeh manusa dikersakno pangeran. Nek wong do gedhe ora manusa tak anggap ra ono ngono ae. Wong sing penting radhiwa anhu maradu, ana sing penting ridane pangeran. Nah sampean digedhinge wong kepikiran mergo nganggep manusa iki jek ono jek penting. Berarti makom jendek nganggep manusa napa? Sudah agak tok nak Allah tak entek kabeh. Malah dari pangeran ala bi zikrillah tatmainnul qulub. Sing marai ati kemrungsung ku mergo eling manusa digedhengi wong tersiksa. Nek disenengi wong beban. Salam ditemplek wong akeh beban. Nek digedhengi tersik mergo kowe jek eling manusa eling pangeran wis selesai. Nggih to eling Allah kan selesai to. Kabeh kersane Allah, sing gedung kersane Allah, sing seneng kersane Allah. Sekolah jaluk muga-muga dadi apik sedanten selesai. Mulane ala bi zikrillah tatmainnul. Mulane kula nak guyon ning kanca-kanca, kowe sampeyan nak mati rak nangis. Muga wedi nasibem swarga ta neraka. Nek aku mah mati nangis. Kabeh ora ngoten niku, kowe nangis perkara wedi mlebu neraka. Lah nek eling pengiran kan mboten. Nggih selesai to nggih. Gusti kula zaman urip nggih ambek jenengan, kok ambek mati nggih ambek jenengan, ambek sinten malih. Yaiku inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kula salat nggih krana jenengan, kula ibadah haji nggih krana jenengan. Kula zaman urip sing uripno jenengan, mati daerah faktor jenengan malih nggih pun biasa mawon. Nah, ini biasa-biasa mawon to nggih urip nggih jenengan kok mati nggih ambek jenengan. Semare ki bingung mergo mikir hazun nasibku piye akhirnya pe mati gak menapa malah meni nasib malah lara kabeh. Emang jenenge ala bi zikrillah tatmainnul qulub. Wong sing eling Allah iku ati ayem. Ya damai. Iki jenenge ilmu hakikat. Nek cara istilah ilmu tasawuf diarani makom fana. Makom sing wis membunuh betul hadzun nafsi. Sing berbau-bau hadzun nafsi, saya siapa itu? Lereni. Gampang to nggih, Bos. Tawari carane ikhlas. Minal kuwati saking kekuatan ala ibadah ing atas ibadah. Ala ibadah ing atas ibadah waris kiran rezeki wal maghfirati lan pengepuranan wa bidzalika lan salian mengkono ibadah rezeki lan maghfirah. Kullu yaumin huwa fi sa'at.
kula yaumin ing dalam saben-saben dina waktin ing saben-saben wektu. Wa ta Allah ku fi sa'nin ing dalam kehendak. Maksudnya setiap saat Allah itu dalam keputusannya. Saat ini ana wong melarat ujug-ujug ditakdir wong sugih ditakdir napa melarat, ana WTS ujug-ujug dadi wong ibadah, ana kiai saiki dadi wong rusak. Setiap saat Allah iso molak-malik keadaan. Lane teng kitab-kitab kathah critono kiai bar sesa ibadahe kaya ngono ditakdir jatuh. Ana mantan WTS dadi wali. Iku nunjukno ben wong eling nek Allah teh. Ya ora ono gledek ora ono biasa bisa mawon. Umpamane biasa waktu izuban tasa waktu tuluman tasa wis wayahe. Mulane antike hikam pertama ngarang. Kata pertama hikam ngarang kan min alamatil iktimat alal amal nuqsanur roja inda wujudis zalal. Hikam pertama dibuka mbek alamate ke tetanggenan mbek amal. Iku kowe rapati roja ning Allah nak bar salah. Di misalnya kaya santri yang ngoten nggih, nak ibadah terus tahajud sawangane para pangeran. Tapi sekali maksiat, saling ngambung rondo mbok ngrasani wong, langsung kabeh pangeran ngrasa salah. Wis rapati rojak ning Allah. Jare sing aran hikam. Kowe ku nakalan mbek pangeran. Pas maringi kowe ibadah kira rapati syukur. Pas maringi dosa kowe eling. Anjen paduum iku kepengin enak terus. Sebenarnya kita ini kan punya masalah klasik, dipek menangi dewi. Mulane jari Imam Ghazali ini penting. Misalnya hari ini, satu hari ini, saya tadi ditakdir sholat subuh. Habis ditakdir sholat subuh, saya tadi juga ditakdir sholat zuhur. Ditakdir sholat asar. Bar sholat asar, kalau ditakdir ngaji. Bar maghrib, kalau sholat. Ba'da niku misalnya kalau ditakdir maksiat. Maksiat itu sesuatu yang nyata. Tapi taat ya sesuatu yang nyata. Tapi menuso ketika tahu maksiat, itu sawangane kaya Allah ora ngekeki rahmat. Mulane dari Imam Ghazali mintal bisi iblis. Dari Imam Ghazali termasuk godane iblis. Wong soleh-soleh mau dielingno dosane tok. Sehingga menghancurkan rasa syukur. Lah rasa syukur iku wis hancur, akhire wong gak nyaman mbek pangeran. Lah ketika wong gak nyaman mbek pangeran, setan wis menang. Mergo wong gak nyaman mbek sinten? Pangeran. Jadi gampangane wong kon ngeluh. Soale sampean dadi kiai, tahu salah pisan momene eling terus salah. Jadi Imam Ghazali lha kok railing tok atem, kowe ditakdir salat, ditakdir zakat, ditakdir purun ibadah. Lah nek wong wis ra nyaman mbek pangeran mergo ngrasa salah terus iku setan menang. Mulane dalam cerita Kiai Barseso nggih critane sebagian ulama darani maudhu palsu. Tapi saged didamel iktibar. Jadi ana cerita Kiai Barseso kiai sing ibadah terus. Setan ganggu kaku ati. Teng Durratun Nasihin setan ganggu kaku ati. Cerita ini bisa palsu, artinya sebagian ulama darani maudhu. Tapi rata-rata ulama itu hanya iktibar, nggo perbandingan. Barang ngoten duwe niku ibadah sungi. Ijek kalah mbek santrine. Setan ganggu kaku ati. Akhirnya setan mendo-mendo dadi santrine. Wabe ibadah kiai ini dikalahno. Misalnya kiai ini tahajud mulai jam 3, setan mulai jam 11. Ditandingin. Misalnya kiai ini lumane 1.000, setan sudah kowe 0,5 juta. Pokoknya kalah terus. Tanding. Sesuai takon iki. Dong aku kok ibadah ngalang-alano aku, resepe apa? Setan pancen maksudnya setan ben takok. Niku ya iku lho nate maksiat. Wong ngriling maksiat kula ngoten, ape salat leren mboten sedoler. Oh. Ape turu ora sedo turu. Akhire kula ibadah terus. Nah, jangan kepengin niru kula nggih kedarate maksiat. Nah, saya ini sesuk penasaran kok pengen ibadah luwih sangka biasa. Maksiat apa tuh? Ya selingkuh ya, keduren. Kan sih aja yang paran. Mata ini wong, paran jeng paran. Akhirnya nyabu, ngeflame mau dia. Gemini mau dia, kan sedengan. Wah iya jeng cocok ya sedengan. Akhirnya golek warung minuman. Nah, warung minuman rata-rata mulai dia nih bakulnya beda. Namanya dulu tentang kita beruntung nanti. Bareng minum ngefly, mboten sadar. Bareng minum merkosa. Bareng merkosa bojone sing adol minuman teko, muring-muring dipateh, ini sempurna. Jadi bareng minum merkosa, mateni ti. Sebab itu ulama itu nak darani dosa paling gede gua mulai sing darani zina, darani mateni wong, tapi Quran bakas malah minuman. Mulane iku teorine ilmu ke. Quran iku nak bakas rata-rata king sebab.
Jadi mateni wong dibakas Quran iku ya aja mateni ini, wala tak dulu wae aja pateni. Tapi nak bakas minuman di bulan balen ini. Karena sebetulnya sampai nak dulu tentang berita-berita kriminal itu kan seorang pemuda mabuk membunuh orang, seorang pemuda mabuk bacok orang. Karena awal dari dosa banyak mabuk. Ada dibakas Quran yas'alunaka 'anil khamri napa wal maisir. Akhirnya mabuk, baru mabuk. Ya pun boten terkendali to nggih. Terus merkosa. Bar merkosa mate. Jadi ilmu iku melane sing ikhlas. Ya cara ikhlas itu gampil. Kan nyebut apa? Mana kiai kuno arif ikhlas iku apa? Ikhlas sing ibadah krana apa? Jadi paling gampang takrif ikhlas iku apa? Sing isnad, sing nyendekno kabeh amal ning Allah Subhanahu wa ta'ala. Eling Allah itu mesti ikhlas. Jadi mau eling Allah, hamdun nafsi itu buang jauh-jauh. Iku nunjukno nak manusa mau sepiro.